termasuk Eliezer, mereka tidak ada yang mengetahui peristiwa itu. Kemudian yang di persidangan mengenai peristiwa adanya pelecehan seksual atau yang saudara katakan tadi adalah lebih daripada pelecehan seksual itu hanya diterangkan oleh istri saudara sendiri dan saudara. Sehingga sampai hari ini kami bingung, dan di beberapa keterangan saksi mengatakan, saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di Magelang itu. Bisa saudara terangkan? Terkait dengan penjelasan istri saya di lantai 3 itu saya yakini kebenarannya yang mulia. Karena istri saya tidak mungkin berbohong terkait dengan peristiwa yang seperti itu. Apa gunanya buat dia? Nah, terkait dengan keterangan ilusi itu yang dijelaskan oleh saksi Sugeng Putut, itu saya sampaikan itu tidak usah dijelaskan karena untuk memuluskan cerita saya yang tidak benar yang mulia. Itu ya alasan Demikian saudara. yang mulia. Jadi keterangan saksi dari Sugeng Putut yang mengatakan ketika saudara mengatakan itu ilusi hanya untuk membenarkan skenario saudara. Demikian yang mulia. Begitu karena ya. Skenario saya mulai dari Duren 3 yang mulia. Dimulai dari Duren 3. Oke. Selanjutnya saudara Ricky Rizal turun ke bawah dan memanggil saudara Richard Eliezer. Richard Eliezer menemui saudara. Bisa saudara terangkan apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Richard Eliezer? Setelah Richard Eliezer naik, saya menyampaikan hal yang sama kepada Richard. Sebagai ajudan, apakah kamu mengetahui kejadian di Magelang? Dia juga tidak menjawab, tidak mengetahui yang mulia. Saya waktu itu masih emosi dan marah. Kenapa sampai mereka ini tidak bisa menjaga? Karena saya tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan, tapi justru ini terjadi kepada istri saya. Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap Bapak. Selanjutnya saya perintahkan untuk, ya kamu turun aja. Saudara, dari keterangannya terdakwa Richard di persidangan kemarin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saudara sempat menanyakan di mana keberadaan senjata dari korban. Dan saudara memerintahkan kepada terdakwa Richard untuk mengambilnya. Waktu itu saya tidak terpikir terkait dengan senjata korban. Jadi keterangan Richard waktu menjadi saksi saya pun sudah saya bantah yang mulia. Artinya menurut saudara itu tidak benar? Demikian yang mulia. Tidak benar, oke. Selanjutnya saudara mengatakan, terdakwa Richard juga mengatakan bahwa saudara memberikan amunisi kepada terdakwa Richard dalam rangka membantu saudara atau membackup saudara untuk menembak Joshua. Keterangan terdakwa Richard pun pada saat kesaksian saya sudah saya bantah yang mulia, karena saya tidak mungkinlah mengurusi masalah amunisi yang mulia. Oke. Kemudian saudara pada keterangannya terdakwa Richard di persidangan juga menerangkan pada saat saudara menemui Richard, terdakwa istri saudara, terdakwa Putri Chandrawati ikut mendampingi saudara. Keterangan di kesaksian Richard waktu itu pun sudah saya bantah yang mulia. Pada saat Ricky datang pun istri saya sudah saya perintahkan masuk ke kamar karena masih kondisi menangis waktu itu yang mulia.
Selanjutnya keterangan terdakwa Richard pula juga menyatakan mengenai saudara menerangkan bahwa ini akan buat skenario di Duren 3, ini akan dilaksanakan di Duren 3 dan akan dilaksanakan tembak menembak. Skenarionya seperti itu. Bisa saudara jelaskan? Penjelasan tentang cerita yang tidak benar atau skenario itu saya jelaskan ke Richard setelah penembakan di Duren 3 yang mulia, bukan di lantai 3 Saguling. Jadi saudara merasa bahwa itu tidak benar keterangannya terdakwa? Kami sudah membantah pada saat kesaksian yang bersangkutan yang mulia. Terus bagaimana ceritanya sampai harus ke Duren 3 kalau memang saudara membantah keterangan itu? Saya sudah sampaikan setelah istri saya berangkat untuk isolasi. Kemudian saya sampaikan ke istri saya bahwa ya sudah, kamu isolasi dulu. Saya juga akan mendampingi Kapolri untuk olahraga bulu tangkis. Nanti malam saya akan panggil Yosua. Kemudian istri saya berangkat. Nanti malam saya akan panggil Joshua. Itu yang saudara sampaikan. Demikian yang mulia. Terus saudara meminta istri saudara untuk? Istri saya menyampaikan bahwa akan isolasi. Sebagaimana kebiasaan dari keluarga kami. Oke. Selanjutnya pada saat isolasi saudara menyebutkan enggak siapa saja yang harus ikut isolasi? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ajudan dan ART ini sudah lama ikut kami, mereka sudah tahu siapa yang harus isolasi, siapa yang harus melakukan PCR yang mulia. Saya tidak lagi mengurusi siapa yang harus isolasi, siapa yang harus PCR yang mulia. Saudara tidak ikut mengurusi siapa yang melakukan isolasi dan yang harus melakukan PCR. Tadi saudara tahu bahwa istri saudara dikawal oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, terusan terdakwa Richard Eliezer, ART saudara Susi, dan Ricky Rizal serta korban Joshua. Saudara tahu itu? Saya tahu setelah kejadian yang mulia. Saudara tahu setelah kejadian? Setelah kejadian maksudnya boleh diterangkan? Setelah proses kejadian di Duren 3 itu yang mulia. Setelah kejadian proses di Duren 3 itu, pertanyaannya kemudian, saudara tahu mereka menggunakan mobil itu 2? Waktu datang saya belum mengetahui. Belum mengetahui, oke. Menjadi pertanyaan adalah, kalau saudara mengatakan bahwa istri saudara meminta untuk melakukan isolasi mandiri, dan seperti saudara terangkan tadi, bahwa nanti malam saya akan memanggil korban Joshua, kenapa yang ikut pergi untuk melakukan isolasi mandiri itu adalah mereka dan dilakukan menggunakan satu mobil? Terkait kenapa mereka harus ikut yang mulia, kembali saya sampaikan bahwa mereka ini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalau dari luar kota pasti melakukan PCR dan isolasi. Siapa yang melakukan PCR, siapa yang tidak, saya tidak lagi mengecek yang seperti itu yang mulia. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Pada saat istri saudara melakukan PCR, diketahui bahwa Ricky Rizal Wibowo, kemudian korban duduk di depan, kemudian istri saudara serta Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer. Pergilah mereka ke Saguling. Pertanyaan saya, kalau saudara mengatakan tadi protokol, kenapa Susi ditinggal? Itulah yang saya sampaikan yang mulia.
siapa yang ditinggal, siapa yang harus ikut, itu saya tidak mengurusi yang mulia. Betul, tetapi kan tadi saudara mengatakan sudah ada protokol sebelumnya, bahwa kebiasaan yang sudah berlangsung di dalam keluarga saudara dengan standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, ya kan? Bahwa mereka yang pulang dari luar kota harus melakukan isolasi mandiri. Tetapi fakta yang terjadi karena alasannya di rumah ada bayi. Saksi-saksi kemarin menjelaskan seperti itu, sehingga standar protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan ada beberapa saksi yang mengatakan kami tidak boleh untuk masuk ke dalam rumah utama kalau kami tidak melakukan isolasi mandiri. Kan seperti itu. Demikian yang mulia. Tapi faktanya saudara Susi tinggal, tidak ikut dengan rombongan, padahal dia sudah mau bergabung. Saya sampaikan bahwa saya tidak mungkin urusin Susi yang mulia. Jadi saudara tidak tahu menahu. Saya tidak tahu menahu yang mulia. Saudara tidak tahu menahu. Oke. Selanjutnya pergilah mereka sendiri. Sebagaimana keterangan saudara Kuat Ma'ruf, keterangan Richard Eliezer maupun Ricky Rizal menyampaikan bahwa mereka berada di dalam rumah Duren 3 dan melakukan tugasnya masing-masing, kecuali korban. Istri saudara diantar oleh terdakwa Kuat Ma'ruf menuju kamar, kemudian Richard Eliezer naik ke atas untuk berdoa, kemudian Ricky Rizal nunggu di luar bersama korban. Tidak lama setelah itu, saudara datang. Saudara tahu peristiwa ini? Pada saat keterangan saksi baru saya mengetahui kegiatan-kegiatan mereka yang mulia. Pada saat keterangan saksi baru saudara mengetahui. Kapan saudara melihat korban? Kan saudara tadi mengatakan saya mau bulu tangkis, tetapi ketika saudara datang menuju Duren 3, kelihatan di CCTV kemarin kita lihat bersama, mobil sudah berhenti tetapi yang turun hanya Adan Romer. Saudara, ketika mobil saudara maju lagi baru saudara turun. Bisa saudara terangkan itu? Pada saat berangkat dari Saguling, saya masih teringat dan emosi terkait dengan cerita yang disampaikan atau peristiwa yang dialami oleh istri saya. Pada saat memasuki kompleks Polri, saya melihat Yosua di depan carport waktu itu. Saya perintahkan untuk berhenti. Pada saat berhenti, saya kemudian mengingat bahwa saya akan konfirmasi nanti malam. Akhirnya kemudian saya perintahkan untuk jalan kembali. Tapi pada saat itu saya masih emosi setelah melihat Yosua di situ. Akhirnya saya putuskan untuk konfirmasi sore itu juga yang mulia. Saudara terdakwa, kemarin kami pergi bersama jaksa penuntut umum dan penasihat hukum saudara menuju rumah saudara di Jalan Duren 3, termasuk di Saguling. Kalau dari keterangan saudara tadi sampaikan, saudara melihat Joshua, sementara saudara di dalam mobil. Setelah kami perhatikan dan kita lihat rekaman bersama di CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya sampaikan tidak mungkin? Karena kalau saudara posisi duduk di dalam mobil, tembok pagar rumah saudara di Duren 3 itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar bahwa saudara menyampaikan bahwa tadi melihat Joshua. Bisa saudara terangkan? Mohon maaf yang mulia. Pada saat CCTV kan Yosua sempat keluar, saya lihat.
Nah kemudian dia masuk kembali di pintu. Oh, oke. Jadi pada saat itulah kemudian Pada saat saudara Joshua keluar itu saudara melihat? belum yang mulia. Saat kembali ke depan pagar, jadi pintu itu belum tertutup. Jadi saya melihat. Oke, saudara melihat di situ. Kenapa Adan Romer turun duluan, baru mobil itu masih jalan, kemudian saudara turun? Karena saya waktu itu perintahkan untuk berhenti yang mulia. Oh, saudara perintahkan berhenti. Berhenti. Kan kalau ajudan sudah turun duluan, otomatis saudara akan mengikuti. Tapi ini kan ajudan turun duluan, mobil jalan lagi ke depan. Kemudian saudara baru perintahkan untuk berhenti. Waktu itu saya masih bingung apakah melakukan konfirmasi hari itu atau nanti malam yang mulia. Sehingga saya perintahkan untuk jalan yoginya. Baik, saudara turun dan sebagaimana keterangan di sisi keterangan saksi Adan Romer di persidangan maupun di kita melihat CCTV walaupun tidak nampak, senjata saudara jatuh pada saat saudara turun dari mobil. Boleh saudara terangkan senjata apa yang jatuh? Sebagaimana saya sampaikan bahwa senjata yang jatuh adalah senjata Combat Wilson kaliber 45 pegangan saya yang mulia. Kemudian karena jatuh, Romer ingin mengambil, saya bilang tidak usah, akhirnya kemudian saya bawa dan menaruh di kantong celana saya yang mulia. Saudara Adan Romer sudah berapa lama mengikuti saudara pada saat dia menjadi ajudan saudara? Sama dengan terdakwa Richard yang mulia. Sama dengan terdakwa Richard. Saudara Adan Romer dari Kesatuan Brimob, betul? Demikian yang mulia. Sebelumnya dia bertugas di Brimob sebagai apa? Saya tidak tahu pasti, yang saudara jelas tidak tahu pasti. Ya. Dalam keterangannya saudara Adan Romer sebagai anggota Brimob bisa membedakan jenis-jenis senjata, termasuk senjata yang dia pakai. Di persidangan kemarin dia menerangkan, yang saya lihat adalah senjata jenis HS warna hitam. Tapi saudara tadi mengatakan saudara jenis Colt ya? Combat Wilson. Combat Wilson. Bagaimana itu terhadap keterangan Adan Romer? Saya sudah membantah. Kemudian pada saat di penandatanganan berita acara di Makobrimob, saya juga sudah menyampaikan ke Romer, dari mana keterangan kamu seperti itu? Ada yang mungkin tidak disampaikan di persidangan ini. Kenapa kemudian dia menyampaikan hal seperti itu yang mulia, termasuk penggunaan sarung tangan. Saya bilang, dari mana kamu melihat saya menggunakan sarung tangan dan yang jatuh itu senjata HS, saya bilang gitu. Itu mungkin yang mulia. Ini menjadi sangat penting karena kalau nggak salah tidak disita saudara jaksa penuntut umumnya Combat Wilsonnya. Tidak dilakukan penyitaan. Ada penyitaan. Ada. Saudara jaksa? Oh, ada ya. Enggak, ini menjadi perhatian karena keterangan saudara dengan keterangan saksi sangat berbeda. Artinya kami memandang bahwa saudara dan Adan Romer sama-sama mengetahui jenis senjata, tapi keterangan saudara berbeda dengan keterangan Adan Romer. Bisa saudara terangkan? Saya sudah, mohon maaf yang mulia, pada saat di pemeriksaan di Makobrimob saya juga sudah sampaikan. Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Ya karena saya diancam akan ditersangkakan dan semua sudah melihat CCTV itu. Saya bilang, ya kamu nggak bisa begitu, memberikan keterangan yang kemudian harus membuat keterangan yang menyudutkan saya. Saya sampaikan demikian, tapi dia tetap bertahan dengan keterangannya yang mulia. Oke. Selanjutnya saudara masuk ke dalam rumah, betul ya?
Demikian yang mulia. Saudara masuk ke dalam rumah, saudara, siapa yang pertama saudara ketemuin di dalam rumah saat itu? Di carport, Ricky Rizal, kemudian ada Kodir di dekat sampah, kemudian saya terus masuk ke dalam. Di dapur saya bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang mulia. Pada saat yang sama saudara melihat korban ada di mana? Waktu saya masuk, saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat. Saudara hanya melihat ketika saudara melewati rumah saudara. Demikian yang mulia. Oke. Kemudian setelah masuk, kapan saudara bertemu dengan Richard? Setelah ketemu Kuat yang mulia. Oh, saudara Di sempat dapur. bertemu dengan Kuat. Di dapur saya ketemu Kuat. Saya sampaikan, kamu panggil Yosua. Akhirnya kemudian dia keluar, saya masuk ke dalam di ruang tamu itu yang mulia, di ruang keluarga. Richard turun dari atas, saya sampaikan kamu di sebelah saya. Oke. Kemarin dalam keterangannya Kuat Ma'ruf menyatakan panggil Joshua dan Ricky Rizal. Demikian juga Ricky Rizal juga mengatakan saya dipanggil Kuat Ma'ruf untuk masuk ke dalam dengan Joshua. Yang benar? Seingat saya Joshua yang mulia, tapi kalau mungkin keterangan Kuat seingat dia dua-duanya, ya mungkin dua-duanya yang mulia. Dua-duanya, oke. Dan saudara sempat mengatakan kepada saudara Richard, kamu siap, tadi kan saudara menyampaikan begitu. Kamu di samping saya. Kamu di samping saya. Selanjutnya korban masuk ke dalam. Demikian yang mulia. Coba ceritakan bagaimana peristiwanya. Setelah saya di dalam bersama Richard, kemudian korban masuk, disusul oleh Kuat, kemudian saya lihat Ricky di belakang. Kemudian saya minta Yosua berdiri di depan saya. Kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu, kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa komandan? Oh, kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Chad, kamu hajar Chad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh yang mulia. Oke, saudara terdakwa, saya ingatkan bahwa dari keterangan terdakwa Richard, terdakwa Ricky Rizal maupun terdakwa Kuat Ma'ruf di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap-cakap dengan korban. Tetapi saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu jongkok kamu. Dan korban mengatakan ada apa Pak, ada apa Pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan kamu kok tega sekali, tidak ada percakapan itu di antara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Bisa saudara jelaskan? Izin yang mulia, saya mohon maaf, saya interupsi sedikit. Saya menonton keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Percakapan yang itu ada yang mulia. Mohon maaf, saya tadi kebetulan dalam perjalanan ke sini saya sempat menonton itu. Ya. Terima Saudara kasih yang mulia. Penasihat hukum, nanti saudara mempunyai kesempatan sendiri, tetapi Ya. kita akan tanyakan dulu. Baik Ya. yang mulia. Silakan, Baik. lanjutkan. Saya sempat menyampaikan itu yang mulia. Saudara sempat menyampaikan itu. Karena saya harus menanyakan kenapa sih dia tega kurang ajar ke istri saya yang mulia. Itu yang saudara sampaikan. Demikian yang mulia. Selanjutnya saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar Chad. Hajar. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan
bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan, Yang Mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian Yang Mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Cak. Hajar, oke. Demikian Yang Mulia. Selanjutnya, apa yang saudara lakukan setelah tidak lama? Saudara masih ingat berapa kali Richard menembak? Saya tidak ingat, yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh, Yang Mulia. Pada saat maju sampai dengan jatuh. Pada saat Joshua roboh, saya kemudian menyampaikan stop, berhenti, mundur, Yang Mulia. Oke, selanjutnya? Nah, setelah itu saya panik dan sadar gitu, Yang Mulia. Berarti ada korban yang terjadi di rumah saya, Yang Mulia. Selanjutnya? Akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi Richard, Yang Mulia. Saya kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan, harus ada perlawanan ataupun pembelaan diri, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya melihat senjata Yosua di pinggang waktu itu, karena jatuhnya telungkup. Saya kemudian mengambil senjatanya, Yang Mulia. Saya tembakkan ke dinding. Ini refleks saya setelah melihat kejadian itu, Yang Mulia. Kemudian saya juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari Yosua, sehingga saya mengambil tangan Yosua untuk menembakkan ke lemari di belakang, Yang Mulia. Karena kalau saya harus tembakkan ke dinding lagi, itu ada terhalang dengan tangga, Yang Mulia, sehingga saya ambil tangannya kemudian saya tembakkan ke dinding lemari di atas TV itu, Yang Mulia. Itu yang saudara lakukan? Demikian, Yang Mulia. Dari keterangan saudara ini ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang menjadi terdakwa di dalam perkara ini. Pertama, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti cat, stop cat. Itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi. Ricky Rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Dan keterangan itu ketika digunakan alat lie detector ternyata benar bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Kalimat yang saudara terangkan berhenti cat itu tidak ada, atau stop cat seperti yang saudara sampaikan tadi. Bisa saudara terangkan? Saya sampaikan dalam pemeriksaan saya masih sempat menyampaikan itu, Yang Mulia. Karena memang situasi waktu itu sangat cepat, sehingga saya refleks menyampaikan untuk stop, berhenti setelah Yosua roboh. Kemudian memang saya tidak menembak ke arah itu, tapi ke arah dinding, Yang Mulia. Dinding di atas tangga, lemari di atas TV, Yang Mulia. Selanjutnya, dalam saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Joshua, betul? Demikian, Yang Mulia. Dalam keterangannya Ricky Rizal dan keterangan terdakwa Richard, mereka mengatakan, bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang saya sudah mengamankan senjatanya korban. Saya letakkan di dalam dashboard mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat berpergian dari Magelang menuju Saguling. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa
korban sempat menanyakan senjatanya bagaimana bang? Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Bisa saudara terangkan? Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu yang mulia. Saudara tidak mengetahui kapan Yosua mengambil senjata itu. Padahal saudara Richard di persidangan menerangkan bahwa saudara memerintahkan mengambil untuk senjatanya korban pada saat di rumah Saguling, dan tadi saudara sudah bantah hal itu. Saya tidak tahu, saudara tidak mengatakan begitu. Makanya ada hal yang mungkin saudara terangkan sangat berbeda dengan keterangan terdakwa lain di persidangan ini. Bisa saudara jelaskan? Saya sudah sampaikan yang mulia, terkait pengamanan senjata di Magelang itu saya tidak mendapat informasi. Saya juga tidak meminta keterangan, saya juga tidak meminta senjata itu dari Richard waktu itu yang mulia. Oke, selanjutnya saudara, kapan saudara membuat skenario itu? Setelah istri saya jemput ke dalam kamar, kemudian diantar Ricky ke Saguling, saya kemudian masuk kembali ke dalam menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak menembak yang diawali dari teriakan ibu di dalam kamar. Kemudian Yosua menembak kamu balas menembak. Itu saja skenario awal yang atau cerita tidak benar yang saya minta Richard untuk menyampaikan pada saat pemeriksaan. Nantinya apabila dilakukan pemeriksaan yang mulia. Kapan itu saudara jelaskan kepada Richard? Setelah kejadian yang mulia. Setelah kejadian, begitu selesai kejadian atau setelah sesudahnya? Sesudahnya yang mulia. Sesudahnya. Setelah istri saya antar ke depan untuk diantar Ricky ke Saguling, saya masuk kembali ke dalam menemui Richard yang mulia. Pada saat saudara menjelaskan kepada Richard, siapa yang mendengar itu? Waktu itu hanya kami berdua di dalam. Hanya saudara berdua. Kapan saudara menjelaskan skenario itu kepada Ricky Rizal dan kepada Kuat Ma'ruf? Jadi setelah malam jenazah dibawa, saya menghadap ke pimpinan menjelaskan skenario itu. Kemudian saya juga setelah menghadap pimpinan, saya baru teringat bahwa saya belum menjelaskan ke Ricky dan Kuat. Sehingga dari situ saya menemui mereka di lantai 3 Biro Propos yang mulia. Pada saat itu pemeriksaan masih berlangsung, saya minta waktu untuk ketemu saya di ruangan lantai 3 berempat dengan mereka yang mulia. Saya kemudian nanyakan ke Kuat, kamu sudah cerita apa? Saya cuma menanyakan aja dulu. Jadi pada saat di Biro Provos, hanya waktunya itu saja. Nanti saudara terangkan lagi. Selanjutnya, jadi saudara hanya menyampaikan skenario pertama mengenai tembak menembak itu hanya kepada Richard. Ke Richard, kemudian setelah itu karena cerita atau skenario itu tembak menembak anggota Polri, maka saya keluar kemudian menghubungi Karo Provos Brigjen Beni Ali, kemudian Karo Paminal, saya juga menghubungi dari Bareskrim,
Kemudian dari Polres yang waktu itu yang datang duluan adalah Kasat Serse. Nah, Kasat Serse ini masuk, kemudian saya jelaskanlah skenario itu. Skenario awal itu memang saya masih memasukkan kejadian Magelang waktu itu yang mulia. Makanya mungkin dalam keterangan ada kejadian Magelang, kemudian saya minta untuk tidak usah dimasukkan dalam peristiwa itu. Pak Beni Ali datang juga saya jelaskan secara lengkap. Kemudian Pak Hendra Kurniawan juga saya sampaikan. Boleh saudara terangkan kembali apa skenario yang saudara terangkan kepada mereka semua itu? Saya sampaikan bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak, sudah terjadi, kemudian saya masuk yang mulia. Jadi saya datang, peristiwanya sudah terjadi. Bagaimana peristiwanya itu, ya saya kemudian membuat cerita yang tidak benar lah, bahwa Yosua masuk ke kamar, kemudian melecehkan istri saya. Setelah itu istri saya teriak, kemudian didengar oleh Richard yang sedang ada di atas, membantu kuat untuk menutup pintu, kemudian turun ke bawah. Setelah ditegur, kemudian Yosua balas, Yosua menembak Richard, Richard menembak Yosua. Tapi secara lengkap apa yang disampaikan dalam pemeriksaan itu mereka yang mengembangkan sendiri. Seperti contoh keterangan Richard bahwa dia bertanya dalam skenario yang mulia, ada apa bang? Itu saya tidak menyampaikan itu hanya pengembangan dari yang bersangkutan pada saat pemeriksaan yang mulia. Itu yang saya sampaikan. Nah kemudian, mohon maaf saya Lanjutkan. Nah itu yang saya sampaikan, jadi saya tidak ada di TKP waktu itu yang mulia, TKP penembakan. Saya masuk setelah kejadian. Makanya pada saat tanggal 13 itu saya mendapat laporan dari salah satu terdakwa obstruction yang menjelaskan di ruangan saya bahwa CCTV sudah ditonton. Kemudian dia menyampaikan sebenarnya bagus, hanya komandan masuk itu Yosua masih nongol di taman. Akhirnya saya kaget waktu itu. Artinya bahwa ternyata CCTV di pos satpam ini masih menyorot Yosua, sehingga tidak sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan kepada 3 terdakwa ini. Makanya saya kemudian memerintahkan untuk memusnahkan dan merusak laptop dan flash disk yang sudah ditonton oleh beberapa terdakwa itu yang mulia. Saudara tadi menerangkan mengenai adanya skenario kepada pertama adalah terdakwa Richard, kemudian saudara menerangkan kepada saksi Beni Ali, kepada saksi Ridwan Soplanit mengenai skenario itu, dan Karopaminal termasuk Hendra Kurniawan. Demikian yang mulia. Siapa yang datang duluan pada saat itu? Bisa saudara terangkan? Yang datang duluan Ridwan Soplanit yang mulia. Ridwan Soplanit. Karena dia rumahnya di samping rumah saya yang mulia. Oke. Kemudian saudara, sebelum ke sana pertanyaan saya adalah, apakah saudara ikut menembak tubuh korban? Saya sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa saya tidak menembak yang mulia. Meskipun saya bisa lanjut yang mulia. Silakan. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah di hari saya lupa tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah yang mulia, saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua yang mulia. Tapi terkait dengan perintah saya untuk menghajar kemudian melakukan penembakan itu, saya siap bertanggung jawab untuk itu yang mulia. Ya. Saudara mengatakan bahwa saudara tidak ikut menembak korban. Demikian yang mulia. Tetapi dari keterangan hasil
otopsi pertama yang disampaikan kepada para saksi kemarin menyampaikan bahwa ada 7 tembakan, 6 yang keluar. Dari keterangan-keterangan para saksi di sini kemarin menyampaikan bahwa dari pengakuan terdakwa Richard, seingat dia adalah dia menembak kurang lebih 3-4 kali. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan hasil jumlah peluru yang ada di dalam senjatanya Richard setelah diminta oleh saksi Beni Ali dan Susanto, dihitung pelurunya masih ada 12. Kalau yang digunakan senjatanya Richard, saudaranya, senjata dari Richard Eliezer itu adalah senjata jenis Glock 17, di mana isinya adalah 17, dan menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Makanya saya mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu yang mulia. Oke. Selanjutnya saudara menerangkan tadi sebagai mana saudara terangkan bahwa saudara menjelaskan kepada Ridwan Soplanit khususnya, dan saat itu Ridwan Soplanit langsung menghubungi Kapolres dan anggotanya di Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Samuel dan anggota yang lain. Tidak lama kemudian saudara Beni Ali dan Susanto Haris, kemudian juga saudara Hendra Kurniawan serta tim dari Polres Jakarta Selatan datang untuk melakukan olah TKP. Saudara menjelaskan skenario itu pada mereka. Demikian yang mulia. Oke. Pada saat kemarin diterangkan AKP Samuel bahwa pada saat dia melakukan olah TKP dia sempat bertanya kepada saudara Richard dan kemudian saudara hentikan. Bisa saudara terangkan hal itu? Tidak saya hentikan, saya cuma sampaikan jangan keras-keras menanyakan yang, karena dia baru selesai menghadapi peristiwa ini yang mulia. Dari keterangan para saksi kemarin, yaitu para anggota Polres Jakarta Selatan pada saat melakukan olah TKP di rumah saudara setelah kejadian tersebut, mereka merasa terintimidasi oleh saudara bersama rekan-rekan saudara yang dari Propam, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan olah TKP tersebut. Bisa saudara terangkan? Perlu kami sampaikan yang mulia bahwa anggota Propam yang datang itu dari Propos, yang masuk ke dalam lokasi itu hanya 3 yang mulia. Brigjen Beni Ali, Kombes Susanto, dan salah satu AKP yang melakukan penyitaan terhadap senjata Richard. Kemudian dari Paminal itu hanya Karo Paminal sendiri yang mulia. Jadi kalau merasa diintimidasi, ya mungkin secara psikis karena ini kediaman kami. Tapi yang jelas dalam proses olah TKP itu saya tidak pernah memerintahkan tidak berbuat atau berbuat apa terhadap olah TKP itu yang mulia.
Saya tidak pernah memaksakan mereka harus melakukan apa, jangan melakukan apa, Yang Mulia. Tetapi pada saat tadi saudara akui bahwa pada saat AKP Samuel bertanya kepada saksi Richard Eliezer, saudara sempat tegur bahwa sudah jangan terlalu keras-keras untuk bertanya. Itu kan juga salah satu merupakan bentuk intimidasi. Itu hanya terkait dengan maksud saya waktu itu biar jangan Richard goyang terhadap skenario, Yang Mulia. Oh, maksudnya hanya itu saja ya. Demikian. Selanjutnya saudara berada di lokasi sampai kapan? Sampai jenazah dievakuasi atau sebelum jenazah itu dievakuasi? Sampai jenazah dievakuasi, saya menunggu di carport luar, Yang Mulia. Sampai jenazah dievakuasi, saudara masih menunggu di carport luar. Termasuk ketika Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu datang, saudara juga menjelaskan skenario yang sama. Demikian, Yang Mulia. Kemudian kapan terdakwa Richard, Kuat Ma'ruf maupun Riki Rizal dibawa ke mobil kemudian menuju ke kantor Propam? Waktu itu saya tidak ingat pasti apakah sebelum jenazah atau setelah jenazah, namun saya minta kepada Pak Beni Ali untuk membawa 3 orang ini untuk dilakukan pemeriksaan di Provos, Yang Mulia. Jadi saudara yang memerintahkan saudara Beni Ali untuk membawa ketiga terdakwa itu ke Provos? Demikian, Yang Mulia. Kan saudara tadi yang memerintahkan saudara Richard untuk menembak. Kenapa kemudian saudara memerintahkan saudara Beni Ali untuk membawa mereka di Propam? Saya mohon maaf, Yang Mulia, saya bukan perintah menembak, tapi perintah mengajar, tapi kemudian dilakukan penembakan itu saya akan bertanggung jawab. Oke. Kemudian kenapa kemudian saya minta Pak Beni Ali untuk membawa mereka, karena saya pikir mereka ini anggota dan silakan dilakukan pemeriksaan. Saya pun juga sudah menyampaikan ke Richard di Duren 3 tentang skenario itu. Makanya setelah malam memberikan keterangan di pemeriksaan itu terhadap Riki dan Kuat, Yang Mulia. Makanya kami susul mereka di lantai 3, Yang Mulia. Oke. Malam itu Bapak Kapolri, Yang Mulia. Bapak Kapolri. Kapan saudara menemui beliau dan menjelaskan mengenai peristiwa atau skenario pertama yang saudara buat itu? Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian saya berangkat ke Mabes Polri untuk melaporkan kejadiannya, Yang Mulia. Saudara melaporkan kejadian ini. Apa tujuan dan maksud saudara untuk melaporkan kejadian ini kepada beliau? Karena saya pikir ini kan kejadian yang terjadi di salah satu pejabat utama, Yang Mulia. Makanya saya harus melaporkan ke beliau. Karena ini satu kejadian yang terjadi di rumah kediaman pejabat utama Polri, sehingga saudara harus melaporkan. Demikian, Yang Mulia. Dan pada saat saudara melaporkan, memang niat dari awal, skenario awal itulah yang saudara jelaskan. Demikian, Yang Mulia. Artinya dari awal memang niat saudara melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Kapolri, adalah niat untuk berbohong. Itulah salah saya, Yang Mulia. Oke. Selanjutnya, saudara setelah menemui pimpinan Polri, saudara tadi menjelaskan bahwa saudara teringat belum menjelaskan kepada Riki dan Kuat Ma'ruf. Demikian, Yang Mulia. Saudara datang menemui mereka dan pada saat itu saudara mengatakan kepada saudara saksi pemeriksa itu, siapa yang pemeriksa waktu itu saudara temuin? Saya lupa, Yang Mulia. Mereka diperiksa di 3 ruangan pemeriksaan berbeda. Kemudian saya minta untuk saya mau bicara sama mereka bertiga, Yang Mulia. Siapa saudara jaksa yang saksi yang menerangkan bahwa itu ilusi kemarin?
Sugeng Putut Wicaksono, saudara sempat menemui? Itu Sesro Provos yang mulia. Itu bertemu saya setelah menemui 3 orang ini, setelah saya Oh, sampaikan. setelah menemui mereka bertiga, bukan pada saat sedang diperiksa oleh Sugeng Putut. Iya yang mulia. Saudara sudah tidak ingat lagi siapa yang saudara temui meminta untuk agar 3 orang itu dikumpulkan? Saya lupa yang mulia, yang jelas anggota Provos yang mulia. Yang jelas anggota Provos. Saudara menemui ketiga terdakwa itu di satu ruangan. Pemeriksaan dilakukan di ruangan terpisah, kemudian saya minta untuk mereka bertemu saya di ruangan tersendiri di pojok yang mulia. Menemui di ruangan tersendiri di pojok. Apa yang saudara sampaikan kepada para terdakwa itu? Yang pertama saya tanyakan ke Kuat Ma'ruf, kamu sudah diperiksa? Sudah Bapak. Kamu kasih keterangan apa? Saya baru kasih keterangan terkait kejadian di Magelang. Oh gitu, ya sudah, kamu nggak usah sampaikan kejadian di Magelang. Nanti kamu sampaikan aja bahwa mendengar suara tembakan terus kamu tiarap. Karena saya tahu bahwa Kuat tidak mungkin saya sampaikan terlalu detail yang mulia karena saya tahu kemampuannya. Kemudian saya berlanjut ke Ricky, kamu sudah cerita apa? Saya baru ditanya-tanya awal, Bapak, ya sudah, kamu dukung Richard bahwa kamu melihat Yosua menembak ke arah dinding, kemudian kamu tiarap setelah dengar bunyi tembakan yang mulia. Nah untuk Richard saya sampaikan sebagaimana yang saya sampaikan di Duren 3 tadi, kamu bertahan aja di keterangan itu. Demikian yang mulia. Itu yang saudara sampaikan bertiga. Demikian, jadi kurang lebih 15 menit saya minta ya kamu kembali diperiksa aja semua. Dari keterangan saksi-saksi penyidik kemarin yang dihadirkan, kan saudara menerangkan pada kami bahwa saudara hanya melakukan pertemuan dengan mereka kurang lebih 15 menit. Demikian yang mulia. Dari keterangan-keterangan saksi yang kemarin menyatakan, bahkan saudara Beni Ali sendiri menyatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal, mereka sudah menyampaikan hal yang sama di awal pada saat di rumah kejadian di Duren 3. Ini yang mungkin juga saya bantah yang mulia, karena saya tahu, saya mohon maaf meskipun beliau menonton keterangan saya ini, bahwa keterangan itu tidak pernah dilakukan oleh permintaan keterangan di Duren 3 kepada Ricky dan Kuat Ma'ruf ini tidak pernah dilakukan oleh Beni Ali. Kenapa? Karena semuanya saya yang menjelaskan ke yang bersangkutan. Ini hanya untuk bisa meyakinkan bahwa dia sudah melakukan interogasi awal untuk menguatkan keterangan laporan ke Bapak Kapolri yang mulia. Jadi seolah-olah sudah mengumpulkan semua keterangan-keterangan orang ini kemudian melaporkan yang mulia. Padahal itu cuma saya ingat, saya minta untuk datang ke kediaman saya yang mulia. Artinya saudara menyiapkan skenario untuk mengelabuhi hal ini, untuk menyiapkan satu berita bohong kepada pimpinan saudara, dalam hal ini Kapolri, sampai sedemikian ya. Artinya dengan menyuruh saudara Beni Ali untuk memberikan keterangan seolah-olah saudara Beni Ali sudah memeriksa semua, seperti itu. Itu penyampaian dari yang bersangkutan yang mulia, dari Beni Ali. Tapi tidak, tadi kan saudara menjelaskan bahwa saya menjelaskan ke Beni Ali semua peristiwa ini dan seolah-olah dia sudah melakukan interogasi terhadap semuanya demi laporan untuk kepada pimpinan, kan seperti itu? Maksud saya Pak Beni Ali ini yang menyampaikan. Oh, saudara Beni Ali yang menyampaikan. Bukan saudara. Jadi Pak Beni Ali ini menyampaikan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan awal di TKP untuk meyakinkan bahwa prosedur interogasi awal ini sudah dilakukan, padahal tidak, belum dilakukan. Tidak. Oke. Selanjutnya
saudara setelah menemui, apa yang saudara lakukan Pak, setelah menemui para ketiga terdakwa di kantor Provos tadi? Kemudian saya mengumpulkan pejabat utama Propam waktu itu di ruang tamu lantai 3, ada Pak Beni Ali, ada Karopaminal. Saya sampaikan bahwa saya waktu itu tetap mengingat kejadian Magelang sehingga emosi saya bisa naik waktu itu, yang mulia. Saya sampaikan bahwa tidak ada gunanya lagi bintang 2 kalau kehormatannya sudah dilecehkan oleh ajudan. Saya minta untuk setelah pemeriksaan Provos ini silakan dilakukan penyelidikan oleh Paminal, kemudian setelah itu berkoordinasi dengan penyidik Polres Jakarta Selatan, karena waktu itu Kasat Serse juga ada di situ, yang mulia. Saudara terdakwa, pada saat saudara rangkaian peristiwa yang saudara terangkan dari tadi di Saguling, kemudian ke Duren 3, kemudian ke kantor Propam, saudara masih menggunakan seragam dinas? Masih, yang mulia. Masih. Kemudian setelah saudara, kan tadi saudara dari keterangan saksi kemarin menjelaskan apa gunanya pangkat bintang 2 kalau harga diri dan sudah terinjak-injak, kan seperti itu poinnya. Demikian, yang mulia. Dan saudara masih menggunakan pakaian dinas ya waktu itu ya? Demikian, yang mulia. Selanjutnya setelah saudara menerangkan itu, kemana saudara? Saya kembali ke Saguling, yang mulia. Ke Saguling. Selanjutnya saudara pulang ke Saguling dan hari Sabtu apa yang terjadi? Hari Sabtu pagi bangun, saya bertemu istri saya sampaikan bahwa Yosua meninggal ditembak Richard. Saya sudah jelaskan ke Bapak Kapolri bahwa penembakan itu karena Yosua sudah masuk ke kamar dan lecehkan kamu di Duren 3. Istri saya waktu itu marah, yang mulia. Istri saya menyampaikan, kenapa kamu libatkan saya? Saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mungkin menceritakan kejadian Magelang ini. Kemudian saya sampaikan, ya saya nggak mungkin lagi cabut keterangan saya ke Bapak Kapolri, dan anak-anak ini sudah diperiksa di Provos. Istri saya marah dan tidak menerima harus diikutkan dalam skenario di Duren 3, yang mulia. Saya tidak bisa bertemu terus karena sudah marah. Akhirnya saya telepon Karopaminal, yang mulia. Saya sampaikan, bro, nanti pemeriksaan 3 orang itu di tempat bro aja, biar penyidik meriksa di sana, karena ini menyangkut aib dari mbakmu. Itu yang kemudian langkah yang saya lakukan, karena istri saya tidak terima dilibatkan dalam skenario yang saya sampaikan, karena pembuatan skenario itu saya terlalu percaya diri waktu itu, mencoba membuat kejadian Magelang itu di Duren 3, yang mulia, tapi tidak lengkap, hanya pelecehan, yang mulia. Di situ mungkin yang saya sesali sampai hari ini, yang mulia. Selanjutnya saudara tadi mengatakan bahwa saudara menjelaskan bahwa saudara korban Yosua sudah tidak ada, dan saudara menceritakan kepada istri saudara seperti itu ya? Demikian, yang mulia. Pada saat tanggal 8 saat saudara menjemput, itu kemarin kami ke lokasi tempat kejadian perkara, jarak antara kamar istri saudara dengan lokasi penembakan itu tidak terlalu jauh. Dan pintunya kalau tidak salah beberapa saksi menjelaskan itu tidak tertutup rapat. Kenapa saudara menjelaskan kepada kami saat ini bahwa
saudara menjelaskan kembali kepada istri bahwa Joshua sudah tidak ada. Apakah pada saat saudara menjemput istri saudara sudah tahu bahwa Joshua sudah tidak ada? Pada saat saya jemput itu saya masuk masih membuka pintu yang mulia. Istri saya duduk di tempat tidur, kemudian menangis waktu itu. Saya sampaikan, ayo keluar kita ke Saguling. Kemudian saya saya memeluk keluar biar tidak melihat lokasi yang berantakan. Kemudian saya bawa keluar dari rumah yang mulia. Jadi pada saat saudara menjemput istri saudara menurut saudara belum tahu kalau Joshua sudah meninggal? Belum tahu yang mulia. Belum tahu. Dari rangkaian saudara terangkan tadi, kapan berita pers rilis skenario pertama itu keluar ke media? Itu di hari Senin yang mulia. Di hari Senin? Hari Senin yang mulia. Pada waktu itu yang pertama keluar adalah melalui dari Kapolres Jakarta Selatan? Yang pertama dari Divisi Humas, kemudian Divisi Humas. Dilengkapi oleh Kapolres Selatan. Dan semuanya itu memang skenario yang saya sampaikan setelah kejadian yang mulia. Atas perintah siapa Divisi Humas dan Kapolres Jakarta Selatan mengeluarkan pers rilis berkaitan dengan skenario pertama tadi? Kalau perintah, saya tidak mungkin memerintahkan mereka yang mulia, tapi itu pasti berdasarkan hasil keterangan-keterangan saksi yang sesuai dengan cerita yang tidak benar itu yang mulia. Menurut saudara demikian? Iya yang mulia. Tetapi dari cerita bahwa tadi ketika saudara menggerakkan, tadi kan saudara menerangkan bahwa saya menghubungi Hendra Kurniawan untuk agar berita itu agar mereka diperiksa di kantor Paminal dan para penyidik itu. Sejak saat itulah dengan berbagai cerita atau peristiwa, semua hampir kurang lebih 95 orang kalau tidak salah itu terlibat dalam menggerakkan skenario pertama tersebut. Iya yang mulia, karena mereka semua tidak tahu kejadian sebenarnya yang mulia. Betul, artinya kan ketika saudara mulai bercerita dari peristiwa tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 tadi, disitulah mulai bergerak semua tangan-tangannya sehingga skenario yang saudara jalankan itu tersebar keluar, begitu? Saya bukan menggerakkan tangan-tangan saya yang mulia. Siap. Tapi mereka semua bekerja sesuai dengan apa yang ada yang saya ceritakan. Kalaulah mungkin saya ceritakan kejadian sebenarnya, belum tentu 92 orang itu akan ikut yang mulia. Dari cerita saksi-saksi, salah satunya kemarin Cuk Purwanto selaku korspri saudara, sampai dia mempertanyakan salah apa saya komandan sampai komandan melibatkan saya sampai duduk di persidangan ini. Kemudian dari cerita saksi-saksi para terdakwa obstruction of justice pun menceritakan bahwa mereka merasa dibohongi oleh saudara sehingga mereka melakukan hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Itu juga mungkin sudah saya sampaikan bahwa mereka tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka hanya ada kebohongan. Itu saya tidak pernah memaksakan mereka untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu terkait dengan mengembangkan kasus ini. Nantilah pada saat kemudian tim sus turun yang mungkin berpangkat lebih tinggi dari saya, kemudian berani melakukan hal-hal, menanyakan hal-hal yang detail dan melihat hal-hal yang mencurigakan ini, kemudian mereka kemudian melakukan penyelidikan ulang yang mulia.
Peristiwa beberapa saksi kemarin mengatakan, tadi saudara mengatakan bahwa saudara memerintahkan kepada Cuk Purwanto, kepada Baikuni, kepada Arif Rahman untuk menghancurkan CCTV dengan perintah bahwa coba dilihat dulu. Kemudian ketika saudara mendapat laporan bahwa ternyata pada saat ternyata cerita antara skenario yang saudara ceritakan dengan fakta yang ada di CCTV berbeda, saudara memerintahkan, bahkan sempat mengancam pada mereka kalau terjadi sampai itu kalian yang bertanggung jawab. Semua itu saya akuin Yang Mulia, dan itu salah saya. Saya salah memberikan perintah untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Karena di awal saya tidak memperkirakan bahwa CCTV itu akan menyorot ke taman Yang Mulia. Itu saya sampaikan bahwa saya sangat menyesali perintah yang salah yang saya berikan kepada 3 orang ini Yang Mulia. Kapan kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka? Saya ditetapkan tersangka kalau tidak salah tanggal 11 Agustus Yang Mulia. Tanggal 11 Agustus, Demikian. setelah saudara Richard membuat pengakuan. Jadi saya perlu jelaskan bahwa Silakan. pengakuan pertama Richard itu di tanggal 5 Yang Mulia. Saya waktu itu di rumah malam-malam dihubungi oleh salah satu pejabat utama, kepala divisi TIK. Dia menyampaikan bahwa, bro, ini Richard merubah keterangan. Lalu saya sampaikan, merubah keterangan bagaimana? Iya, ini sudah buat pernyataan dan sudah menghadap tim sus dan Kapolri menjelaskan bahwa bro yang nembak semua. Waktu itu saya kaget Yang Mulia. Loh, kok bisa jadi berubah begitu? Saya bilang, saya tidak akan hadir sebelum berita acara pemeriksaan Richard ini diperlihatkan ke saya bilang. Karena saya tidak pernah merasa melakukan penembakan, apalagi 5 kali yang seperti yang disampaikan oleh Richard di keterangan awal. Nah, kemudian selesai berita acara pagi waktu itu, datanglah Irjen Slamet ini menjemput saya, menunjukkan berita acara. Saya bilang ya udah, oke, saya akan jawab keterangan ini, dan kalau dengan keterangan ini harus saya diproses, saya siap, saya bilang. Akhirnya kemudian saya menghadap ke pimpinan Polri, beliau juga menyampaikan, ini gimana? Nah, kalau berdasarkan keterangan Richard ini, yang menyampaikan bahwa senjata itu saya ambil di Saguling, kemudian di Duren 3, saya masuk, kemudian saya nembak 5 kali, setelah bunyi suara tembakan Richard turun, saya serahkan senjata Richard itu ke dia. Saya tidak pernah melakukan itu, Jenderal. Saya siap, kalaupun saya harus jadi tersangka waktu itu. Akhirnya kemudian saya diperiksa oleh Irsus waktu itu. Kemudian dipatsuskan pada tanggal 6, 7 itu kemudian tidak ada pemeriksaan karena saya sudah diamankan di Makobrimob Yang Mulia. Dengan penempatan khusus dari Propam waktu itu. Karena belum ada pemeriksaan sebagai tersangka. Selanjutnya di tanggal 8 tim sus datang ke Makobrimob Yang Mulia. Nah, di situ mulai menyampaikan bahwa kamu ngaku aja bahwa peristiwa ini tidak sesuai yang sudah diceritakan, karena Richard sudah ngomong, Romer juga sudah ngomong, kemudian kalau nggak salah Ricky juga waktu itu. Ya saya tetap bertahan waktu itu. Akhirnya kemudian disampaikan, ya kalau kamu tetap bertahan maka semua orang di Duren 3 akan saya tersangkakan. Saya sampaikan, loh bagaimana istri saya? Ya kita akan bantu, tidak tersangkakan istrimu, yang penting kamu ngomong. Nah, karena saya merasa bahwa istri saya tidak salah, kenapa harus ditersangkakan, dan dia korban. Akhirnya kemudian saya menjelaskan cerita yang sebenarnya yang saya sampaikan di persidangan ini Yang Mulia. Pada tanggal berapa saudara menjelaskan? Tanggal sebenarnya? 8 Yang Mulia. Tanggal 8. Mohon maaf, setelah itu saya kemudian langsung diperiksa sebagai saksi waktu itu.
sebagai saksi. Kemudian saya telepon istri saya untuk hadir juga waktu itu, menyampaikan, "Ma, kamu kesini, ceritain aja kejadian sebenarnya yang mulai dari Magelang." Istri saya waktu itu menangis yang mulia karena menyampaikan bahwa ini mungkin penyebabnya saya, sehingga kejadian aib yang diderita oleh istri saya, perlakuan Joshua ini harus dibeberkan di penyidik kejadian di Magelang itu. Saya sampaikan, ya mau diapain lagi, karena ya sudah seperti ini, daripada nanti kemudian kamu jadi tersangka. Akhirnya istri saya datang. Pada saat pemeriksaan itu juga penyidik, saya tanyakan ke penyidik, siapa aja yang sudah merubah keterangan. Richard sudah, Ricky sudah waktu itu, Kuat belum. Nah, saya minta ke penyidik, saya bisa telepon Kuat biar saya hubungi untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu yang mulia. Nah, kemudian berproseslah sampai dengan hari ini yang mulia. Selanjutnya tadi ada yang lupa saya tanyakan mengenai peristiwa tanggal 10 saat saudara mengumpulkan mereka bertiga. Selesai ibadah waktu itu, saya berdua istri, kemudian saya memanggil ketiga orang ini. Pada saat mereka datang, istri saya keluar, kemudian saya dudukkanlah mereka. Saya menyampaikan bahwa saya minta tolong kamu harus sesuai dengan keterangan yang sudah ada dalam pemeriksaan, karena ini pasti akan dilakukan pemeriksaan oleh semua pihak. Tolong kamu bertahan itu sehingga nanti Richard juga bisa kita bantu untuk bahwa ini adalah peristiwa pembelaan diri yang mulia. Kemudian saya juga menjanjikan ke mereka bahwa saya akan bertanggung jawab kepada mereka dan keluarga kalaupun ada hal-hal yang mengakibatkan misalnya Richard harus mengikuti proses hukum, termasuk Kuat dan Ricky yang mulia. Kalaupun memang saya disampaikan menjanjikan uang senilai itu, pada saat itu saya belum menjanjikan yang mulia. Mungkin penafsiran mereka bahwa nilai itu akan saya berikan pada saat nanti kalau terjadi apa-apa yang mulia. Terkait dengan skenario, saya minta untuk mempertahankan itu yang mulia. Dari keterangan tiga terdakwa kemarin di persidangan, baik saudara Richard, saudara Ricky, dan saudara Kuat Ma'ruf menerangkan bahwa saudara memberikan atau menjanjikan kepada mereka sejumlah uang, yakni kepada saudara Richard dijanjikan 1 miliar dan kepada Kuat Ma'ruf serta Ricky masing-masing mendapatkan 500 juta. Itu mereka terangkan di persidangan ini. Kemungkinan janji senilai itu mungkin penafsiran dari mereka, karena saya menyampaikan bahwa akan menjamin keluarganya, yang penting bisa mempertahankan skenario yang mulia, mempertahankan skenario ini yang mulia. Ada amplop coklat masing-masing yang ditunjukkan walaupun tidak ditahu isinya, dan itulah uang yang saudara janjikan kepada mereka. Saya sudah sampaikan di kesaksian mereka bahwa saya tidak pernah menunjukkan uang yang mulia. Cuma hanya saya menjanjikan bahwa saya akan memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap keluarga mereka yang mulia. Menjanjikan uang itu tidak ada? Demikian yang mulia. Terus bagaimana dengan keberadaan handphone yang saudara berikan? Kalau handphone memang saya berikan ke mereka karena sebagai ucapan terima kasih sudah mengikuti skenario yang saya minta untuk mereka jelaskan ke penyidik bahwa ini adalah peristiwa tembak menembak. Saudara memberikan handphone kepada mereka bertiga, handphone baru ya? Handphone baru yang mulia. Kemudian saudara memberikan, pada saat saudara memberikan itu istri saudara ada di samping saudara? Pada saat memberikan sudah tidak ada karena
pada saat mereka masuk, istri saya naik ke atas kembali karena kami kegiatan ibadah waktu itu di ruang kerja yang mulia. Di ruang kerja, saudara kemudian itu peristiwa tanggal 10 di ruang kerja saudara di lantai 2 itu ya? Tanggal 10 pagi yang mulia. Bukan sore? 10 setelah ibadah. Bukan siang. malam? Bukan jam siang. 7 karena keterangan para terdakwa kemarin mengatakan rata-rata di atas pukul 6 sore setelah ibadah. Iya yang mulia. Saya lupa waktunya. Lupa, oke. Dari peristiwa rangkaian peristiwa yang saudara sampaikan tadi, yang saudara ketahui berapa orang yang dipatsuskan? Pastinya saya tidak tahu yang mulia. Pastinya saudara tidak tahu. Tadi kemarin sempat saya tanyakan kepada saudara Richard bahwa, dan ada pemberitaan bahwa pada saat itu saudara Richard sempat diajak bertemu untuk menemui Kapolri, dan saudara Richard menyampaikan pada saat sebelum bertemu dengan Kapolri dia bertemu dengan saudara di ruang depan. Mohon maaf yang mulia, saya bukan melakukan pembelaan diri terhadap keterangan Richard. Dari awal pada saat saya memanggil ke lantai 3 sampai dengan proses saya meminta untuk menceritakan skenario setelah kejadian itu, saya tidak pernah satu kali pun memaksakan, mengancam ataupun meminta pertanggungjawaban apapun ke yang bersangkutan. Saya juga sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 10 saya sempat memberikan senjata saya yang sekarang disita ini untuk dipegang oleh yang bersangkutan, untuk berjaga-jaga kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada yang bersangkutan. Termasuk yang mulia, pada saat yang bersangkutan diamankan di Makobrimob, itu saya tidak mungkin melakukan paksaan ataupun memaksakan dia untuk mempertahankan keterangannya. Mohon maaf yang mulia, harusnya Richard itu mengaku di Makobrimob yang mulia, karena itu kesatuannya, harusnya itu. Dalam percakapan pun saya tidak pernah mengancam untuk dia harus mengikuti keterangan ataupun mengikuti skenario yang mulia. Di Makobrimob pun dibawa dia ke rumah doa, diundang orang tuanya yang mulia. Nah, setelah masuk ke tahanan Bareskrim lah, kemudian saya tidak tahu apa yang dijanjikan kepada Richard, akhirnya kemudian menyatakan bahwa ini semua ada intimidasi atau paksaan, termasuk waktu menghadap Kapolri. Waktu menghadap Kapolri itu saya tidak melakukan intimidasi. Dia dikawal oleh wakil komandan Kobrimob waktu itu yang mulia, dijaga mereka. Saya nggak mungkin berani menyampaikan kamu nggak ada yang mulia. Itu dia sampaikan. Kalau saya hadir di situ dia menganggap bahwa itu intimidasi, paksaan. Mohon maaf yang mulia, saya bukan membela diri, tapi itu tidak mungkin lah. Mereka semua datang waktu itu dengan. Jadi kalau dia sampaikan waktu menghadap Kapolri saya masih melakukan intimidasi, saya mohon maaf yang mulia, itu tidak saya lakukan yang mulia. Tidak, yang saya maksudkan adalah pada saat itu seorang Richard pun akibat cerita kebohongan saudara terhadap seorang Kapolri, saudara Richard diperhadapkan kepada Kapolri. Itu yang saya maksudkan, bahwa hanya untuk memuluskan sebuah skenario yang saudara susun, seorang Richard pun harus diperhadapkan ke Kapolri. Bukan saya hadapkan yang mulia, tapi diminta untuk menghadap. Diminta untuk menghadap. Dan pada saat Richard menghadap, itu kan masih ada skenario yang saudara susun, masih berjalan. Masih berjalan yang mulia. Itulah. Ya, mulia. Artinya dimulai dari pimpinan saudara sendiri Kapolri sampai ke beberapa jenderal dan beberapa
perwira, semua harus mempercayai cerita yang saudara buat tadi, skenario, sehingga membuat beberapa jenderal dan perwira tadi sampai harus ditempatkan di Patsus tadi. Saudara tahu itu? Saya tahu, dan di persidangan kode etik pun saya sudah sampaikan bahwa ini semua saya yang salah. Saya siap untuk menghadapi ini semua yang mulia. Nah, cuma memang saya juga sampaikan dalam kesaksian saya di sidang obstruction of justice waktu itu, saya sampaikan, apakah karena dia anggota saya kemudian dia harus disalahkan? Kan saya yang salah, saya sudah dipecat dan saya menerima semuanya ini yang mulia. Nanti mungkin di akhir akan saya sampaikan yang mulia. Saya ngakui ini yang mulia, kesalahan saya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa akibat skenario yang saudara susun itu sedemikian rupa dampak yang terjadi. Dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal mengenai peristiwa Magelang. Ini kan semua bermula di peristiwa Magelang yang saudara sempat katakan bahwa ini satu ilusi, dan peristiwa di Magelang ini hanya saudara berdua dengan istri saudara saja yang memberikan keterangan di persidangan itu. Sehingga, tetapi akibat peristiwa itu dampaknya luar biasa buat tubuh kepolisian, di mana tadi saya terangkan dari skenario awal banyak sekali orang-orang yang tadi saudara sampaikan bahwa mereka tidak tahu dan mereka tidak bersalah sehingga harus menanggung akibatnya. Saya mohon maaf yang mulia, saya juga tidak mungkinlah mengarang cerita bahwa istri saya ini diperkosa. Apa manfaatnya buat saya yang mulia? Saya yakini bahwa ini terjadi, sehingga kemudian sekali lagi saya mohon maaf yang mulia. Ya, saya harus melakukan ini karena sudah terjadi penembakan. Kalau masalah ilusi sudah saya sampaikan tadi, karena dalam proses pemeriksaan pemberian keterangan itu muncul Magelang. Sementara dalam BAP anak 3 ini tidak ada Magelang yang mulia. Dan istri saya tidak mau menceritakan kejadian Magelang karena malu yang mulia. Mana ada sih istri mau menceritakan seperti itu yang mulia. Ini salah saya yang mulia. Jadi saya nggak mungkin lah berbohong kejadian Magelang itu. Saya sekali lagi mohon maaf yang mulia. Saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia. Itu tidak akan mungkin saya lakukan. Baik. Saudara terdakwa ya. Iya yang mulia. Lihat ke sini aja lihat ya. Iya yang mulia. Kamu ini gimana? Menangis atau gimana? Tidak yang mulia. Tidak ya, masih bisa menjawab pertanyaan Pak Hakim ya? Masih bisa yang mulia. Baik. Waktu ke Magelang ya, masih ingat? Kapan berangkat ke sana? Saya berangkat waktu itu di tanggal 3 menuju Semarang dulu yang mulia. Kemudian selesai acara HUT Bayangkara, gladi bersih HUT Bayangkara itu, kemudian saya ke Magelang untuk mengantar anak saya yang ketiga yang akan Udah, masuk. tadi udah diceritakan ya, saya potong aja supaya agak cepat. Waktu di Magelang itu jumpa sama siapa saja di sana? Pejabat utama Polri yang saya maksud. Siapa aja di sana? Bukan di Magelang bertemu pejabat. Siapa di Semarang? Ya, di Semarang. Seluruh pejabat utama yang mulia. Kenapa? Karena seluruh pejabat utama, karena itu ada HUT Bayangkara tanggal 5 yang mulia. Ya.
termasuk Kapolri ada di sana. Iya yang mulia. Nah, ada ngobrol-ngobrol di sana, Iya yang mulia. saudara. Apa yang kalian ngomongin di sana? Ya terkait masalah dinas saja yang mulia. Oke, masalah dinas. Iya. Di luar dinas ada enggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik ya. Terus yang selanjutnya, kamu selaku kepala divisi Propam ya? Benar yang mulia. Iya. Sebelumnya kan sudah pengalaman sebagai anggota reserse, kan gitu ya? Benar yang mulia. Benar. Memang benar ajudanmu sampai 8 itu ya? Benar yang mulia. Nah, itu sesuai aturan semua atau gimana? Kebanyakan atau gimana itu? Harusnya begitu. Aturan tetap untuk jumlah ajudan itu belum ada yang mulia. Terus yang menentukan itu siapa? Masing-masing kebutuhan dari pejabat terkait yang mulia. Jadi misalnya ajudanmu ya, kamu sendiri bisa menentukan jumlahnya gitu. Sesuai kebutuhan yang mulia. Enggak ada persetujuan dari Kapolri misalnya. Mohon maaf yang mulia karena kami Kasatker waktu itu. Jadi kepala satuan kerja Berwenang. yang berwenang. Berwenang ya. Kalau ajudan istri apa? Istri Kadipropam? Untuk ajudan istri itu tidak ada yang mulia. Tidak ada. Yang boleh itu hanya istri bintang 3 yang mulia. Dalam kenyataannya istri saudara punya ajudan. Itu bukan ajudan, hanya istilah di antara mereka bahwa itu melayani atau menjadi ajudan atau driver dari istri saya yang mulia. Gitu ya, termasuk yang 2 orang di Magelang ya. Iya yang mulia, jadi semuanya surat perintahnya ajudan Kadipropam. Iya, baik ya. Nanti pertanyaan saya melompat ini untuk mengisi pertanyaan dari Ketua Majelis. Sekarang Pak Hakim mau tanya tentang senjata daripada si Eliezer. Ya, Eliezer ya. Iya yang mulia. Dia sudah berhak memiliki senjata apa enggak, Eliezer ini? Itu ada aturan dan yang mengurus itu dari Kabak Branding divisi saya yang mulia. Iya. Ada enggak campur tangan kamu tentang kepemilikan senjata Eliezer ini? Semuanya diatur oleh SPRI atau Korspri dan Renmin yang mulia. Saya tidak mengurus senjata mereka yang mulia, tapi ada aturan yang diatur itu. Baik. Soalnya gini, ada keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa dia nggak lulus, belum lulus lah psikotes untuk kepemilikan senjata. Ya. Akan tetapi karena kamu menelepon daripada orang yang mengurus senjata itu, maka dikeluarkanlah izin. Itu gimana? Itu gimana? Masalah lulus atau tidak itu saya tidak mendapat keterangan. Hanya waktu itu harus dipercepat proses pemegangan senjata api atau SIMSA-nya. Nah, kemudian saya waktu itu hanya menelpon ke bagian Denma waktu itu, Kayanma. Bang tolong dibantu. Nah dibantu itu saya tidak meminta dia untuk tidak melakukan proses itu yang mulia. Jadi kalau dibantu dipercepat ya sesuaikan dengan prosedur. Jadi tidak ada saya kemudian memerintahkan Kayanma untuk bantu, tidak usah prosedur yang mulia. Bukan saya menyalahkan yang bersangkutan, tapi kalau dia beranggapan bahwa itu perintah untuk tidak mulai prosedur, dalam kode etik pun saya sampaikan, ya sudah saya terima. Kalau itu bentuk dari perintah yang tidak sesuai prosedur, tapi saya sampaikan bahwa saya sudah menyampaikan bantu dipercepat. Percepat itu sesuai prosedur harusnya. Tapi kalau kemudian dia tidak sesuai prosedur ya sudah. Iya, itu keterangan mereka bahwa si Eliezer belum lulus psikotes lah, kan begitu ya? Bukan belum lulus yang mulia, belum melaksanakan mungkin.
belum melaksanakan. Ya sama lah itu, nggak ada apa aja surat keterangan lulusnya. Belum dilaksanakan sama belum lulus itu sama-sama belum berhak, gitu ya. Baik, terhadap senjata Joshua, ya, kamu tadi bilang tidak tahu menahu bahwa senjata Joshua itu diamankan si Ricky ya di Magelang. Itu Betul yang mulia. betul, nggak tahu menahu ya? Saya tidak tahu yang mulia. Bukan ada kamu suruh, bukan? Tidak pernah yang mulia. Tidak. Saya tahu kamu ya. Pisaunya si Kuat itu diamankan juga apa enggak? Saya tidak mengetahui yang mulia. Ya, Saya tidak tahu masalah pisau. ya yang mulia. kamu nggak tahu di Magelang ya. Baik. Terus sekarang pertanyaan Pak Hakim di Saguling ya, di lantai 3. Tadi sudah kamu terangkan bahwa PC melaporkan kejadian di Magelang, gitu ya? Demikian yang mulia. Ya. Nah, setelah dilaporkan begitu ya, itu yang pertama ada dalam pikiranmu itu apa sebenarnya? Kenapa jadi harus begini? Coba. Waktu mendapat keterangan atau penyampaian peristiwa di Magelang, saya terpukul sekali yang mulia. Terpukul. Saya marah, saya emosi waktu itu. Kenapa? Enggak, maksud saya gini, saya potong aja. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Kalau terpukul sama emosi itu kan perasaan ya. Iya. Jadi yang saya tanya bukan perasaanmu, yang ada dalam pikiranmu. Ya kenapa dia berani seperti itu kepada istri saya? Kenapa? Kenapa dia berani berbuat seperti itu kepada istri saya? Kenapa si korban berani melakukan itu? Itu yang ada dalam pikiranmu ya. Iya yang mulia. Terus kamu kan manggil si Ricky, benar ya? Benar yang mulia. Melalui HP atau melalui Melalui hati. yang mulia. kenapa? Melalui hati. Melalui HT ya, data. Itulah tadi keteranganmu yang merintah si Ricky menembak atau gimana? Apa yang saudara ucapkan tadi kepada si Ricky di Saguling 3? Setelah Ricky datang yang mulia. Iya, setelah dia datang. Saya sampaikan yang pertama tadi bahwa apakah tahu kejadian di Magelang. Iya. Kemudian dijawab bahwa saya tidak tahu Bapak. Kamu tidak tahu kalau ibu dilecehkan sama Yosua. Dia jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, kemudian saya masih dalam kondisi emosi dan menangis terkait dengan peristiwa itu. Saya kemudian menyampaikan bahwa saya akan konfirmasi ke Yosua. Dia siap backup enggak? Kalau dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kalau dia melawan, kamu siap menembak. Bilangkan kepada si Ricky, kan gitu. Demikian yang mulia. Baik. Kamu nggak berani sama Joshua itu? Saya bukan tidak berani yang mulia. Enggak, maksudnya kalau duel 1 lawan 1 berani nggak? Saya berani pasti. Berani. Berani yang mulia. Kamu tahu kalau dia itu olahragawan, bela diri? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Banyak yang menyatakan bahwa Yosua itu apa Pak Jaksa? Apa? Nah, jago dalam bersilat. Jago silat atau kempo? Taekwondo. Nah, supaya kamu tahu ya, dia itu taekwondo. Ban apa dia? Juara 1 pernah di Zambia. Nah, pada saat itu kamu tahu nggak kalau dia ahli bela diri? Saya tidak tahu. Baik ya. Terus apa yang melatar belakangi kamu suruh si Ricky untuk membackup? Kalau kamu berani. Ya saya kan punya ajudan yang mulia. Iya. Saya harus bisa memanfaatkan mereka untuk membackup saya
dalam hal-hal tertentu yang mulia. Baik. Karena kan kondisi ini juga kan pasti kita tidak tahu seperti apa nanti yang akan terjadi. Akan terjadi. Ibarat mau berperang lah ya. Gitu. Ya kalau berperang sih tidak lah yang mulia. Tidak. Nah, terus pada saat itu kan Joshua di bawah ya. Iya yang mulia. Joshua di bawah. Terus PC itu di kamar. Lantai 3. Di lantai 3 yang mulia. Baik. Pembicaraanmu dengan si Ricky didengar enggak sama PC? Waktu itu sudah masuk ke kamar yang mulia. Enggak. Ngapain dia di kamar? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Baik, kita ke apa ini? Duren 3 ya. TKP. Lihat ke sini, lihat. Ke TKP ya. Lantai 1 itu kan? Lantai 1 yang mulia. Nah, tadi kamu bilang bahwa saya tidak menyuruh menembak, tapi menyuruh hajar. Kan begitu? Demikian yang mulia. Ya, baik. Waktu kamu bilang hajar, kamu sadar enggak bahwa si Eliezer itu pegang pistol? Saya sadar yang mulia. Sadar ya. Kamu sadar enggak kalau pistolnya itu sudah berisi peluru? Kalau isi atau tidak saya belum tahu yang mulia. Belum tahu. Itu senjata asli dia. Informasinya seperti itu. Baik. Nah, maksudmu menyatakan hajar dengan pistol di tangan yang kamu suruh, itu maksudnya apa sebenarnya? Jelaskan dulu. Waktu itu Richard belum memegang senjata yang mulia. Begitu saya perintah hajar, kemudian baru dia mencabut senjatanya, kemudian mengokang dan menembakkan ke Yosua. Baik. Kurang jelas jawabannya ya. Coba perhatikan pertanyaan Pak Hakim. Waktu saudara atau kamu menyuruh hajar, kan kamu tahu bahwa dia itu megang pistol. Ya kan? Ya. Ya. Maksud kamu menyuruh menghajar itu apa sebenarnya? Hanya untuk memukul pakai pistol kah, atau meninju kah, atau menendang? Hajarnya istilahnya menjurus kemana ini? Pada saat itu saya dalam keadaan emosi memerintahkan hajar. Kalau kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya tidak akan lari dari tanggung jawab itu yang mulia. Baik. Kami akan menghukum orang kalau dia bersalah sesuai dengan porsinya. Makanya Pak Hakim bertanya sampai ke situ. Itu loh. Demikian yang mulia. Ya. Iya yang mulia. Nah. Terus waktu kamu perintah hajar ya, hajar itu berapa kali kamu perintahkan? Hajar Cat, kamu hajar Cat. Hajar Cat. Itu hajar sambil membentak atau gimana? Memaksa atau gimana? Yang pasti kalau kondisi marah pasti membentak ya. Pasti membentak. Kalau misalnya ini seandainya ya, kalau seandainya si Eliezer tidak nembak, apa yang kamu lakukan? Mungkin tidak akan terjadi penembakan itu yang mulia, mungkin saya akan melakukan langkah lain untuk apa itu? Memproses yang bersangkutan yang mulia. Karena saya sudah konfirmasi bahwa saya harus memproses yang bersangkutan yang mulia. Memproses yang bersangkutan ya. Nah, pada saat memerintahkan menghajar ya, itu kan di TKP ada 4 ya, ya kan? Selain Joshua lah. Dengan istri saya di kamar yang mulia, tidak mendengar. Oh iya, 4 termasuk Joshua ya. 4 yang mulia. Baik. Sesudah terjadi penembakan, kamu ada lihat siapa? Si Ricky? Saya sudah tidak perhatikan, yang jelas di awal masuk itu di belakang saya yang mulia. Iya. Kalau Kuat juga di belakang saya. Kuat di belakang saya juga yang mulia. Ada kamu lihat dia? Iya yang mulia. Ada. Kalau si Ricky enggak jelas. Ada di belakang saya waktu masuk, saya masih lihat. Masuk, tapi sesudah penembakan.
Sebelum penembakan dimasuk di ruangan ini. Enggak, maksudnya sesudah penembakan yang saya tanya. Oh, masih yang mulia. Masih ada, si Ricky masih ada. Masih saya lihat ada. Si Kuat masih ada. Masih ada. Masih ada ya. Waktu si Eliezer menembak ya, itu pastikan dulu ya. Si Kuat melihat apa enggak? Harusnya melihat yang mulia. Harusnya melihat. Iya yang mulia. Kalau si Ricky Harusnya juga melihat. harusnya melihat. Iya. Karena alasannya harusnya itu gimana? Kenapa menyimpulkan begitu? Karena ini ruangannya kecil yang mulia. Ruangannya sempit, ya, sempit. Begitu ya. Kalau kamu sendiri lihat dia menembak. Lihat yang mulia. Ya. Terus habis itu menurut keterangan tadi kan nembak ke arah dinding. Saya menembaknya ke arah Ke dinding. arah dinding. Iya yang mulia. Kamu lihat dinding yang kamu tembak itu Saya lihat di atas, ke depan terus ke belakang. ke belakang. Nah, kalau ada tembakan begitu ya, kedengaran nggak sampai ke kamarnya PC? Harusnya kedengaran. Ya? Harusnya kedengaran. Iya, PC di kamar kan? Di kamar yang mulia. Nah, ngapain dia di kamar? Kan kegiatan itu kan mereka akan isolasi yang mulia. Di kamar. Kamar. Sesudah penembakan ya, itu kan suaranya kencang atau gimana suaranya? Kalau ruang tertutup pasti kencang yang mulia. Kencang. Mana lebih kencang dari suara mercon? Kalau dalam ruangan hampir sama yang mulia. Hampir sama. Kedengaran jelas ke kamar ya. Iya yang mulia. Ada nggak keluar PC sesudah terjadi penembakan itu? Misalnya terkejut atau biasa-biasa aja dia tetap di kamar? Saya masuk ke dalam kamar. Udah, pertanyaan saya aja yang Tidak keluar kamar yang mulia. Nah, itu saja ya, jangan apa namanya? Jangan diulang-ulang apanya jawaban seperti itu. Itu artinya sama. Yang saya tanya, ada nggak PC keluar? Tidak yang mulia. Tidak. PC itu terkejut apa enggak? Waktu saya jemput kondisinya terkejut, nangis. Nangis. Iya yang mulia, tutup telinga. Nangis karena suara tembakan atau nangis karena apa dia? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak Nanti tahu. ditanyakan ke istri saya. Ada dia bertanya, ini kenapa begini Pak? Ada dibilang gitu. Nanya ke saya, ada apa Pak? Suara apa itu? Ada gitu. Iya Pak? Suara apa itu? Ada terkejut itu. Hanya menyampaikan ada apa Pak? Saya bilang, ya sudah kamu diam aja, kita keluar. Kenapa? Saya sampaikan, udah kamu diam aja, kita keluar. Ayo kita keluar gitu ya. Wah, waktu ngajak keluar itu gimana? Coba. Saya peluk yang bersangkutan. Maksudnya peluknya gimana? Coba. Karena dia di kiri saya tutup biar tidak melihat kondisi rumah yang berantakan yang mulia. Kamu waktu memeluk atau Memeluk yang mulia. memeluk? Ya, jadi itu dia tidak melihat. itu matanya ke dadamu atau bebas gitu? Saya tundukkan kepalanya untuk keluar yang mulia. Kamu lewati mayat Joshua enggak? Tidak yang mulia. Tidak. Tidak. Jadi menyamping. Samping TV yang mulia. Mungkin kemarin sudah dicek samping TV, kemudian lewat dapur bersih keluar yang mulia. PC lihat enggak mayat Joshua? Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat. Tidak Apa yang dia lihat? Nah, saya waktu itu saya tundukkan kepalanya untuk lewat yang mulia. Ya makanya Pak Hakim agak bingung juga. Coba praktekkan dulu lah. Ini penting ini. Coba gimana? Kenapa enggak melihat? Coba. Tidak. Kepalanya itu kemana? Kepalanya PC. Di sini saya yang mulia. Oh begini. Iya yang mulia. Jadi bisa rupanya jalan. Bisa yang mulia karena saya tuntun keluar. Kenapa? Berarti menyamping gitu. Saya jalan biasa yang mulia. Jalan biasa. Kan jenazahnya di sana yang mulia. Begitu. Waktu kamu lewat dengan PC itu Kuat masih ada di ruangan. Ada di sekitar dapur kalau tidak salah. Ada dilewati. Enggak di tempat penembakan itu masih ada si Kuat. Di sekitar dapur ya. Ada. Sudah tidak di situ lagi ya. Terus si Ricky? Ricky juga ada di situ, kemudian ngikutin saya keluar ke Nah, ya. Kapan PC tahu kalau Joshua ditembak? Tadi saya sudah jelaskan tanggal 9 pagi yang mulia. Enggak, pada saat itu belum tahu dia apa yang terjadi. Belum tahu. Enggak ada bertanya suara apa itu. Tidak ya mulia.
apakah suara mercun atau kembang api atau apa, nggak nanya? Tidak yang mulia. Kenapa dia nggak nanya? Ya saya tidak tahu, mungkin kaget mungkin. Ya? Kaget mungkin yang mulia. Soalnya Pak Hakim ini dengar mercun aja pun dari apa itu? Langsung gitu. Jadi tanggal berapa? Tanggal 9 yang mulia. Tanggal 9 Juli barulah Pagi hari. tahu. Siap. Siapa yang memberitahukan? Saya yang memberitahu. Caramu memberitahukan itu gimana? Saya sampaikan bahwa Yosua sudah meninggal karena ditembak oleh Richard. Sesuai dengan skenario ya, tembak Demikian. menembak itu ya. Iya. Tadi kamu bilang bahwa PC kamu libatkan dalam skenario itu ya, Iya, yang di yang Duren 3 maksudnya. Jadi Iya, yang kan seolah-olah kejadian di Magelang kamu pindahkan ke Duren 3. Duren 3, kan begitu ya? Iya yang mulia. Nah, itu kamu lakukan ya, kamu lakukan berapa lama skenario itu? Setelah kejadian yang mulia. Setelah kejadian, iya berapa lama? Setengah jam sebelum Kasat Serse datang yang mulia. Kasat Serse Jakarta Selatan. Iya yang mulia. Oh, baik ya. Selanjutnya, waktu itu kenapa, apa yang membuat pertimbanganmu melibatkan istrimu sendiri? Coba. Pemikiran saya waktu itu, istri saya kan ada di Duren 3 yang mulia. Jadi tidak mungkin kemudian saya kaburkan bahwa dia tidak ada yang mulia. Karena dia ada di lokasi waktu itu yang mulia. Makanya saya pemikiran singkat saya waktu itu, kejadian Magelang terjadinya di Duren 3 saja. Jadi tempatnya dia yang kamu Iya yang mulia. kamu Tapi pindahkan ya. kemudian juga tidak lengkap hanya pelecehan. Kalau di Magelang kan lebih dari pelecehan yang mulia. Nah, itu motifnya ya. Iya yang mulia. Selain daripada itu ya, ada enggak hal-hal lain yang menyebabkan kamu melakukan itu? Terhadap istri saya ya. Enggak, terhadap penembakan ini, Skenario terhadap Hajar yang kamu bilang itu. waktu itu saya dalam kondisi yang marah dan emosi yang mulia, jadi saya tidak berpikir harus seperti apa yang mulia. Berpikir karena berdasarkan emosi. Demikian yang mulia. Nah, baik ya. Kamu kan udah pengalaman menjadi reserse ya. Reserse. 26 tahun. 26 tahun. ya. 26 tahun selama di reserse sering memeriksa orang. Sering yang mulia. Sering ya. Gimana? Apa kendalamu memeriksa orang? Apa kendalanya? Selama pengalaman lah. Selama ini belum ada kendala yang mulia. Pernah kamu periksa tersangka yang tidak menerangkan yang sesungguhnya? Pernah enggak? Pernah juga yang mulia. Pernah. Bagaimana perasaanmu? Ya saya harus membuktikan yang mulia. Enggak, perasaanmu. Ya tidak terima yang mulia. Enggak terima. Ada rasa jengkel. Kalau misalnya, ini misal si tersangka atau saksi berbohong gitulah. Gimana perasaanmu? Pasti ada perasaan seperti itu yang mulia. Perasaan apa? Ya tadi yang mulia sampaikan jengkel. Jengkel. Ada marah? Saya tidak mungkin marah karena tidak boleh yang mulia. Tidak boleh. Tapi jengkel ya. Karena apa? Karena menyulitkan proses penyidikan, kan begitu ya? Demikian yang mulia. Baik. Jadi sebagai informasi ya, kami di sini sudah lebih daripada 26 tahun memeriksa perkara. Itu ya.
dan tentu ada kendala-kendala juga, kan begitu. Nah, terakhir pertanyaan saya ya, kamu kan perwira, perwira yang luar biasa lagi, bintang 2. Apa enggak kamu pikirkan karirmu yang mencornya, yang moncer itu? Coba kok apa sekali ya kamu ini, tindakanmu ini? Nanti saya sampaikan setelah persidangan yang mulia, saya sesali semua ini. Iya. Saya salah. Enggak ini loh, enggak habis pikir Pak Hakim itu. Usia muda. Kapan kamu ceritakan itu? Nanti dalam pembelaan atau di mana? Nanti setelah selesai pemeriksaan. Maksudnya? Kalau nanti diberikan kesempatan saya Ini menyampaikan. sekarang lah. Perasaanmu gimana ini? Enggak ada kamu pikirkan apa enggak? Saya sampaikan bahwa saya salah karena emosi saya kemudian mengalahkan logika saya yang mulia. Rasa salah dan penyesalan saya harus sampaikan ke beberapa pihak. Gitu ya. Demikian. Baik. Saudara sudah di sidang kode etika? Sudah di PTDH yang mulia. PD? Apa itu PDH? Pemberhentian dengan tidak hormat. Ya, yang mulia. Ya, baik. Itu informasi kepada kejaksaannya. Di dalam tuntutan nanti jangan seperti di dakwaan lagi. Ya, di dakwaan pekerjaannya anggota Polri. Nanti jadi salah lagi ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa ya, Iya, yang mulia. kita kembali ke Saguling. Waktu saudara di Saguling itu kita sama-sama sudah melihat CCTV ya. Ini saya catat di frame 15220 waktu 14.46 saudara itu ada di lantai 3. Di lantai 3. Saat itu beberapa waktu kemudian saudara ketemu dengan istri saudara. Demikian yang mulia. Ya. Saat itulah istri saudara menceritakan kejadian yang di Magelang. Mohon maaf yang mulia, begitu naik saya tidak langsung ke lantai 3, tapi di ruang kerja di lantai 2 dulu yang mulia. Iya, benar. Tapi kalau yang di 14.46 saudara sudah lantai 3, jadi sudah setelah itu, jadi sudah ke lantai 3. Iya, yang mulia. Baik, ini kan frame-nya ada 15220 itu di situ. Saudara ada di lantai 3. Kita lihat sama kan dari lantai 1, lantai 3 kita kemarin melihat di situ. Pada saat itu akhirnya belakangan saudara berapa menit kemudian ketemu sama istri saudara. Iya, yang mulia. Istri saudara menceritakan. Nah, pertanyaannya adalah istri saudara itu kan naiknya itu kan dengan kuat. Apakah pada saat istri saudara bercerita kepada saudara, kuat itu ada juga di lantai 3 di saat itu? Saya perlu jelaskan waktu saya naik itu tidak langsung ke lantai 3 yang mulia. Saya di ruang kerja lantai 2. Benar. Nah, kalau naiknya kuat itu saya masih di lantai 2 yang mulia. Benar. Jadi kita tidak menafikan bahwa saudara memang benar di lantai 2, benar. Ya, Tetapi ketika pukul 14.46.19 itu saudara itu menuju ke lantai 3. Bisa dicek nanti di frame-nya itu 15220. Gitu. Jadi dari CCTV kita kelihatan di situ. Artinya dari 2 saudara lantai ke lantai 3. Nah, belakangan ini di frame 26950 itu sampai 27237 Putri dan Kuat itu naik jam 15
ke lantai 3. Ke lantai 3. Nah, pertanyaannya adalah, dan saudara kan waktu itu si Putri kan di lantai kan ceritakan betul, menceritakan kejadian yang di Magelang. Apakah ketika Putri ini istri saudara itu menceritakan kepada saudara, Kuat juga ada di lantai 3 itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Jadi kalau begitu, saudara Kuat sama saudara Putri itu ketemu siapa di lantai 3 itu? Tidak ketemu pada saudara? Tidak yang mulia. Baik, itu keterangan saudara ya. Yang kedua, setelah saudara mendapatkan cerita dari istri saudara, mengapa saudara tidak mengkonfirmasi kepada Yosua juga di Saguling juga? Karena waktu itu saya ingin minta pertanggungjawaban ajudan yang menjaga istri saya dan mengawal keluarga yang mulia. Itu pemikiran saya waktu itu. Baik, ya. Jadi saudara kan tidak tanya sama Yosua, tidak konfirmasi sama Yosua juga di Saguling. Belum yang mulia. Alasan saudara karena konfirmasi pada Malam hari ya. RR dan satunya lagi Richard. Kenapa saudara tidak tanya kepada Kuat juga? Karena dia bukan anggota yang mulia. Tapi kan Kuat ini kan lebih dari, apakah cerita istri saudara tidak menceritakan secara detail sehingga Kuat ini lebih banyak tahunya dari peristiwa yang di Magelang? Tolong ya, bisa? Baik. Tidak yang jelaskan, mulia. tolong jelaskan. Tidak yang mulia, karena saya beranggapan bahwa yang bisa saya minta pertanggungjawaban ini adalah ajudan, bukan ART yang mulia. Ajudan kurang ART. Baik, itulah keterangan saudara. Sekarang kita menuju ke baik ya, saya ulangi. Kita menuju ke Duren 3. Berhentinya saudara itu karena melihat Yosua atau karena saudara mendapat telepon dari istri saudara? Saya berhenti di Duren 3 karena melihat Yosua di depan pintu yang mulia, di pintu pagar yang mulia. Karena kita tahu saksi dari Prayogi Wikaton dan juga Absan Romer itu waktu itu mendengar saudara mengatakan bahwa ibu ada apa dek, berhenti. Karena ada juga suara saudara halo. Bagaimana sudah bisa jelaskan itu? Sehingga saya memang terima telepon, tapi karena saya waktu itu fokus pada Yosua saat itu sehingga saya tidak angkat. Kemudian saya jalan lagi, saya sampaikan saya harus berhenti waktu itu. Jadi tidak ada saya sampaikan terima telepon dari ibu waktu itu. Jadi saudara tidak ada mengatakan bahwa ibu ada apa dek, berhenti, saudara menyatakan begitu? Tidak begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk di Duren 3 peristiwa itu, ya. Saudara tadi mengatakan bahwa menembak juga, ya, menembak ke dinding yang mulia. Menembak dinding. Dalam keterangan saudara di BAP itu sekitar 4 atau 5 kali. Begitu betul? Demikian yang mulia. Itu pakai senjata apa? Pakai senjata Yosua yang mulia. Pakai senjata Yosua. Iya yang mulia. Jadi senjatanya Yosua yang HS itu? Demikian yang saya ambil dari pinggang Yosua yang mulia. Logikanya selongsongnya pun harusnya 5 selongsong senjata Yosua. Harusnya yang mulia. Harusnya Yosua. Dan kita tahu bahwa dari ahli kemarin itu ada Arif ya, Arif Sumirat itu ada 10, yang 8 itu senjatanya Eli semua, Glock, yang 2 yang dari HS. Nah pertanyaannya begini, waktu Kodir itu membersihkan itu, siapa yang memerintahkan Kodir membersihkan rumah itu?
Waktu itu saya tidak memerintahkan, waktu itu hanya setelah selesai olah TKP saya sampaikan bersihkan saja. Bersihkan saja. Apa yang dibersihkan sama si Kodir? Waktu itu saya tidak fokus pada apa yang harus dibersihkan, hanya bersihkan rumah karena sudah selesai olah TKP yang mulia. Apa maksudnya itu untuk bersihkan? Karena itu kan pasti bau amis yang mulia. Dan ternyata juga serpian-serpian semuanya dibersihkan. Kan sudah dilakukan olah TKP oleh. Tapi faktanya kan selongsongnya hilang semua. Itu saya tidak tahu yang mulia. Dan kita tidak tahu senjata Eliezer kan 17. Kalau tambah 8 jadi 20. Jadi yang 3 ini selongsong dari mana? Saudara tahu? Saya tidak tahu yang mulia, karena setelah olah TKP saya tidak lagi mencampuri urusan olah TKP yang mulia. Tadi salah satu anggota majelis menanyakan bahwa ada 7 masuk, 6 keluar, satu ada di peluru, ada di tubuh korban. Pada saat saudara Eli itu menembakkan, saudara ada maju sedikit. Eliezer maju nembak, saya di belakangnya yang mulia. Ada Eliezer nembak, maju di belakang. Maju yang mulia. Baik. Nah setelah Eli selesai, Saya saudara stop, dia ke arah kursi pijat itu. Kemudian saya lihat, kemudian saya ambil senjatanya, saya maju. tembak. Ketika saudara maju, Yosua korban itu masih bergerak atau tidak? Seingat saya sudah tidak bergerak yang mulia. Yosua sudah tidak bergerak, Tidak bergerak, sudah telungkup waktu itu. tertelungkup. Ketika Yosua sudah tertelungkup itulah saudara baru menembakkan, ini menurut keterangan saudara, menembakkan senjatanya, ngambil senjatanya si Yosua. Yang menurut saudara kemarin itu ada dari pinggang. Pinggang yang mulia. Dari pinggang. Itu maksudnya itu pinggang itu tertutup kaos atau pinggang di luar kaos? Di belakang sini yang mulia. Artinya kelihatan itu Kelihatan yang senjata. mulia, kelihatan. Menurut saudara kelihatan, sehingga saudara ambil, saudara tembakkan ke dinding dan juga saudara tembakkan ke arah satu lagi Di lemari di atas TV yang. lemari di atas televisi ya. Demikian yang mulia. Baik. Setelah kejadian belakangan ada CCTV yang ada yang melapor kepada saudara, yang menghadap kepada saudara. Iya yang mulia. Yang menghadap saudara itu Arif sendiri waktu itu. Arif sendiri. Demikian yang. Saudara sampaikan itu. Iya mulia. Dan saudara minta supaya pastikan bahwa itu dihapus. Saya sampaikan ada di mana rekaman CCTV itu, ada di laptop dan flash disk by Kuni. Kemudian saya sampaikan, ya hancurkan, musnahkan. Kalau sampai bocor kamu yang tanggung jawab. Hindra tidak ada waktu itu. Hindra Waktu itu tidak ada yang. tidak ada. Apakah saudara kemudian saudara konfirmasi? Artinya apa yang saudara perintahkan itu dilaksanakan? Waktu itu tidak yang mulia. Seingat saya tidak konfirmasi lagi, karena saya yakin bahwa pasti dia laksanakan lah. Pasti dilaksanakan. Apakah saudara tahu belakangan ternyata itu juga akhirnya dimusnahkan? Setelah pemeriksaan saya baru tahu dan bisa ditampilkan yang mulia. Saudara tahu dari siapa? Waktu itu di pemeriksaan tersangka yang mulia. Itu buat pemeriksaan setang. Baik, selanjutnya kita skors dulu untuk Isoma jam
14.00 kita mulai lagi, ya, saudara penasihat hukum, saudara jaksa penuntut umum. Jadi saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali dulu, nanti sidang kita akan buka kembali. Skors perkara nomor 796 atas nama Verdi Sambo dinyatakan, sidang dinyatakan diskors.
katakan tadi adalah lebih daripada pelecehan seksual itu hanya diterangkan oleh istri saudara sendiri dan saudara. Sehingga sampai hari ini kami bingung, dan di beberapa keterangan saksi saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di Magelang itu. Bisa saudara terangkan? Terkait dengan penjelasan istri saya di lantai 3 itu saya yakini kebenarannya yang mulia. Karena istri saya tidak mungkin berbohong terkait dengan peristiwa yang seperti itu. Apa gunanya buat dia? Nah, terkait dengan keterangan ilusi itu yang dijelaskan oleh saksi Sugeng Putut, itu saya sampaikan itu tidak usah dijelaskan karena untuk memuluskan cerita saya yang tidak benar yang mulia. Itu ya alasan Demikian saudara. yang mulia. Jadi keterangan saksi dari Sugeng Putut yang mengatakan ketika saudara mengatakan itu ilusi hanya untuk membenarkan skenario saudara. Demikian yang mulia, Begitu karena ya. skenario saya mulai dari Duren 3 yang mulia. Dimulai dari Duren 3. Oke. Selanjutnya saudara Ricky Rizal turun ke bawah dan memanggil saudara Richard Eliezer. Richard Eliezer menemui saudara. Bisa saudara terangkan apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa Richard Eliezer? Setelah Richard Eliezer naik, saya menyampaikan hal yang sama kepada Richard. Sebagai ajudan, apakah kamu mengetahui kejadian di Magelang? Dia juga tidak menjawab, tidak mengetahui yang mulia. Saya waktu itu masih emosi dan marah. Kenapa sampai mereka ini tidak bisa menjaga? Karena saya tugasnya sudah sering mendampingi pimpinan, tapi justru ini terjadi kepada istri saya. Akhirnya saya sampaikan hal yang sama kepada Richard. Richard, kamu siap backup saya enggak pada saat saya konfirmasi ke Yosua? Apabila dia melawan, kamu siap nembak enggak? Kemudian Richard menjawab, saya siap Bapak. Selanjutnya saya perintahkan untuk, ya kamu turun aja. Saudara, dari keterangannya terdakwa Richard di persidangan kemarin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saudara sempat menanyakan di mana keberadaan senjata dari korban. Dan saudara memerintahkan kepada terdakwa Richard untuk mengambilnya. Waktu itu saya tidak terpikir terkait dengan senjata korban. Jadi keterangan Richard waktu menjadi saksi saya pun sudah saya bantah yang mulia. Artinya menurut saudara itu tidak benar? Demikian yang mulia. Tidak benar, oke. Selanjutnya saudara mengatakan, terdakwa Richard juga mengatakan bahwa saudara memberikan amunisi kepada terdakwa Richard dalam rangka membantu saudara atau membackup saudara untuk menembak Joshua. Keterangan terdakwa Richard pun pada saat kesaksian saya sudah saya bantah yang mulia, karena saya tidak mungkinlah mengurusi masalah amunisi yang mulia. Oke. Kemudian saudara pada keterangannya terdakwa Richard di persidangan juga menerangkan pada saat saudara menemui Richard, terdakwa istri saudara, terdakwa Putri Chandrawati ikut mendampingi saudara. Keterangan di kesaksian Richard waktu itu pun sudah saya bantah yang mulia. Pada saat Ricky datang pun istri saya sudah saya perintahkan masuk ke kamar karena masih kondisi menangis waktu itu yang mulia. Selanjutnya keterangan terdakwa Richard pula juga menyatakan mengenai saudara menerangkan bahwa ini akan buat skenario di Duren 3, ini akan dilaksanakan di Duren 3 dan akan dilaksanakan tembak menembak, skenarionya seperti itu.
Bisa saudara jelaskan? Penjelasan tentang cerita yang tidak benar atau skenario itu saya jelaskan ke Richard setelah penembakan di Duren 3 yang mulia, bukan di lantai 3 Saguling. Jadi saudara merasa bahwa itu tidak benar keterangannya terdakwa? Kami sudah membantah pada saat kesaksian yang bersangkutan yang mulia. Terus bagaimana ceritanya sampai harus ke Duren 3 kalau memang saudara membantah keterangan itu? Saya sudah sampaikan setelah istri saya berangkat untuk isolasi. Kemudian saya sampaikan ke istri saya bahwa ya sudah, kamu isolasi dulu. Saya juga akan mendampingi Kapolri untuk olahraga bulu tangkis. Nanti malam saya akan panggil Yosua. Kemudian istri saya berangkat. Nanti malam saya akan panggil Joshua. Itu yang saudara sampaikan. Demikian yang mulia. Terus saudara meminta istri saudara untuk Istri saya menyampaikan bahwa akan isolasi. Sebagaimana kebiasaan dari keluarga kami. Oke. Selanjutnya pada saat isolasi saudara menyebutkan enggak siapa saja yang harus ikut isolasi? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ajudan dan ART ini sudah lama ikut kami, mereka sudah tahu siapa yang harus isolasi, siapa yang harus melakukan PCR yang mulia. Saya tidak lagi mengurusi siapa yang harus isolasi, siapa yang harus PCR yang mulia. Saudara tidak ikut mengurusi siapa yang melakukan isolasi dan yang harus melakukan PCR. Tadi saudara tahu bahwa istri saudara dikawal oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, terusan terdakwa Richard Eliezer, ART saudara Susi, dan Ricky Rizal serta korban Joshua. Saudara tahu itu? Saya tahu setelah kejadian yang mulia. Saudara tahu setelah kejadian. Setelah kejadian maksudnya boleh diterangkan? Setelah proses kejadian di Duren 3 itu yang mulia. Setelah kejadian proses di Duren 3 itu, pertanyaannya kemudian saudara tahu mereka menggunakan mobil itu 2? Waktu datang saya belum mengetahui. Belum mengetahui, oke. Menjadi pertanyaan adalah, kalau saudara mengatakan bahwa istri saudara meminta untuk melakukan isolasi mandiri, dan seperti saudara terangkan tadi, bahwa nanti malam saya akan memanggil korban Joshua, kenapa yang ikut pergi untuk melakukan isolasi mandiri itu adalah mereka dan dilakukan menggunakan satu mobil? Terkait kenapa mereka harus ikut yang mulia, kembali saya sampaikan bahwa mereka ini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Kalau dari luar kota pasti melakukan PCR dan isolasi. Siapa yang melakukan PCR, siapa yang tidak, saya tidak lagi mengecek yang seperti itu yang mulia. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan yang mulia. Pada saat istri saudara melakukan PCR, diketahui bahwa Ricky Rizal Wibowo, kemudian korban duduk di depan, kemudian istri saudara serta Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer. Pergilah mereka ke Saguling. Pertanyaan saya, kalau saudara mengatakan tadi protokol, kenapa Susi ditinggal? Itulah yang saya sampaikan yang mulia. Siapa yang ditinggal, siapa yang harus ikut, itu saya tidak mengurusi yang mulia. Betul, tetapi kan tadi saudara mengatakan sudah ada protokol sebelumnya, bahwa kebiasaan yang sudah berlangsung di dalam keluarga saudara dengan standar
protokol kesehatan yang sangat tinggi, ya kan? Bahwa mereka yang pulang dari luar kota harus melakukan isolasi mandiri. Tetapi fakta yang terjadi karena alasannya di rumah ada bayi. Saksi-saksi kemarin menjelaskan seperti itu, sehingga standar protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan ada beberapa saksi yang mengatakan kami tidak boleh untuk masuk ke dalam rumah utama kalau kami tidak melakukan isolasi mandiri. Kan seperti itu. Demikian yang mulia. Tapi faktanya Saudara Susi tinggal, tidak ikut dengan rombongan, padahal dia sudah mau bergabung. Saya sampaikan bahwa saya tidak mungkin urusin Susi yang mulia. Jadi saudara tidak tahu menahu. Saya tidak tahu menahu yang mulia. Saudara tidak tahu menahu. Oke. Selanjutnya pergilah mereka semua ke Duren 3, dan sebagaimana keterangan saudara Kuat Ma'ruf, keterangan Richard Eliezer maupun Ricky Rizal menyampaikan bahwa mereka berada di dalam rumah Duren 3 dan melakukan tugasnya masing-masing, kecuali korban. Istri saudara diantar oleh terdakwa Kuat Ma'ruf menuju kamar, kemudian Richard Eliezer naik ke atas untuk berdoa, kemudian Ricky Rizal nunggu di luar bersama korban. Tidak lama setelah itu, saudara datang. Saudara tahu peristiwa ini? Pada saat keterangan saksi baru saya mengetahui kegiatan-kegiatan mereka yang mulia. Pada saat keterangan saksi baru saudara mengetahui. Kapan saudara melihat korban? Kan saudara tadi mengatakan saya mau bulu tangkis, tetapi ketika saudara datang menuju Duren 3, kelihatan di CCTV kemarin kita lihat bersama, mobil sudah berhenti, tetapi yang turun hanya Adan Romer. Saudara, ketika mobil saudara maju lagi baru saudara turun. Bisa saudara terangkan itu? Pada saat berangkat dari Saguling, saya masih teringat dan emosi terkait dengan cerita yang disampaikan atau peristiwa yang dialami oleh istri saya. Pada saat memasuki kompleks Polri, saya melihat Yosua di depan carport waktu itu. Saya perintahkan untuk berhenti. Pada saat berhenti, saya kemudian mengingat bahwa saya akan konfirmasi nanti malam. Akhirnya kemudian saya perintahkan untuk jalan kembali. Tapi pada saat itu saya masih emosi setelah melihat Yosua di situ. Akhirnya saya putuskan untuk konfirmasi sore itu juga yang mulia. Saudara terdakwa, kemarin kami pergi bersama jaksa penuntut umum dan penasihat hukum saudara menuju rumah saudara di Jalan Duren 3, termasuk di Saguling. Kalau dari keterangan saudara tadi sampaikan, saudara melihat Joshua, sementara saudara di dalam mobil. Setelah kami perhatikan dan kita lihat rekaman bersama di CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya sampaikan tidak mungkin? Karena kalau saudara posisi duduk di dalam mobil, tembok pagar rumah saudara di Duren 3 itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar bahwa saudara menyampaikan bahwa tadi melihat Joshua. Bisa saudara terangkan? Mohon maaf yang mulia. Pada saat CCTV kan Yosua sempat keluar, saya lihat. Nah kemudian dia masuk kembali di pintu. Oh, oke. Jadi pada saat itulah kemudian. Pada saat saudara Joshua keluar itu saudara melihat? Belum yang mulia. Saat kembali ke depan pagar, jadi pintu itu belum tertutup.
Jadi saya melihat. Oke, saudara melihat di situ. Kenapa Adan Romer turun duluan, baru mobil itu masih jalan, kemudian saudara turun? Karena saya waktu itu perintahkan untuk berhenti yang mulia. Oh, saudara perintahkan berhenti. Berhenti. Kan kalau ajudan sudah turun duluan, otomatis saudara akan mengikuti. Tapi ini kan ajudan turun duluan, mobil jalan lagi ke depan. Kemudian saudara baru perintahkan untuk berhenti. Waktu itu saya masih bingung apakah melakukan konfirmasi hari itu atau nanti malam yang mulia. Sehingga saya perintahkan untuk jalan yoginya. Baik, saudara turun dan sebagaimana keterangan di sisi keterangan saksi Adan Romer di persidangan maupun di kita melihat CCTV walaupun tidak nampak, senjata saudara jatuh pada saat saudara turun dari mobil. Boleh saudara terangkan senjata apa yang jatuh? Sebagaimana saya sampaikan bahwa senjata yang jatuh adalah senjata Combat Wilson kaliber 45 pegangan saya yang mulia. Kemudian karena jatuh, Romer ingin mengambil, saya bilang tidak usah, akhirnya kemudian saya bawa dan menaruh di kantong celana saya yang mulia. Saudara Adan Romer sudah berapa lama mengikuti saudara pada saat dia menjadi ajudan saudara? Sama dengan terdakwa Richard yang mulia. Sama dengan terdakwa Richard. Saudara Adan Romer dari Kesatuan Brimob, betul? Demikian yang mulia. Sebelumnya dia bertugas di Brimob sebagai apa? Saya tidak tahu pasti, yang saudara jelas tidak tahu pasti. Ya. Dalam keterangannya saudara Adan Romer sebagai anggota Brimob bisa membedakan jenis-jenis senjata, termasuk senjata yang dia pakai. Di persidangan kemarin dia menerangkan, yang saya lihat adalah senjata jenis HS warna hitam. Tapi saudara tadi mengatakan saudara jenis Colt ya? Combat Wilson. Combat Wilson. Bagaimana itu terhadap keterangan Adan Romer? Saya sudah membantah. Kemudian pada saat di penandatanganan berita acara di Makobrimob, saya juga sudah menyampaikan ke Romer, dari mana keterangan kamu seperti itu? Ada yang mungkin tidak disampaikan di persidangan ini. Kenapa kemudian dia menyampaikan hal seperti itu yang mulia, termasuk penggunaan sarung tangan. Saya bilang, dari mana kamu melihat saya menggunakan sarung tangan dan yang jatuh itu senjata HS, saya bilang gitu. Itu mungkin yang mulia. Ini menjadi sangat penting karena kalau nggak salah tidak disita saudara jaksa penuntut umum ya, Combat Wilson-nya. Tidak dilakukan penyitaan. Ada penyitaannya. Ada. Saudara jaksa? Oh, ada ya. Enggak, ini menjadi perhatian karena keterangan saudara dengan keterangan saksi sangat berbeda. Artinya kami memandang bahwa saudara dan Adan Romer sama-sama mengetahui jenis senjata, tapi keterangan saudara berbeda dengan keterangan Adan Romer. Bisa saudara terangkan? Saya sudah, mohon maaf yang mulia, pada saat di pemeriksaan di Makobrimob saya juga sudah sampaikan. Kenapa kamu sampaikan seperti itu? Ya karena saya diancam akan ditersangkakan dan semua sudah melihat CCTV itu. Saya bilang, ya kamu nggak bisa begitu. Memberikan keterangan yang kemudian harus membuat keterangan yang menyudutkan saya. Saya sampaikan demikian, tapi dia tetap bertahan dengan keterangannya yang mulia. Oke. Selanjutnya saudara masuk ke dalam rumah. Betul ya? Demikian yang mulia. Saudara masuk ke dalam rumah, siapa yang pertama saudara ketemuin di dalam rumah saat itu? Di carport, Ricky Rizal, kemudian ada Kodir di dekat sampah, kemudian saya terus masuk ke dalam,
Di dapur saya bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf yang mulia. Pada saat yang sama saudara melihat korban ada di mana? Waktu saya masuk, saya tidak melihat yang mulia. Saudara tidak melihat. Saudara hanya melihat ketika saudara melewati rumah saudara. Demikian yang mulia. Oke. Kemudian setelah masuk, kapan saudara bertemu dengan Richard? Setelah ketemu Kuat yang mulia. Oh, saudara Di sempat dapur. bertemu dengan Kuat. Di dapur saya ketemu Kuat, saya sampaikan kamu panggil Yosua. Akhirnya kemudian dia keluar, saya masuk ke dalam di ruang tamu itu yang mulia, di ruang keluarga. Richard turun dari atas, saya sampaikan kamu di sebelah saya. Oke. Kemarin dalam keterangannya Kuat Ma'ruf menyatakan panggil Joshua dan Ricky Rizal. Demikian juga Ricky Rizal juga mengatakan saya dipanggil Kuat Ma'ruf untuk masuk ke dalam dengan Joshua. Yang benar? Seingat saya Yosua yang mulia, tapi kalau mungkin keterangan Kuat seingat dia dua-duanya, ya mungkin dua-duanya yang mulia. Dua-duanya, oke. Dan saudara sempat mengatakan kepada saudara Richard, kamu siap, tadi kan saudara menyampaikan begitu. Kamu di samping saya. Kamu di samping saya. Selanjutnya korban masuk ke dalam. Demikian yang mulia. Coba ceritakan bagaimana peristiwanya. Setelah saya di dalam bersama Richard, kemudian korban masuk, disusul oleh Kuat, kemudian saya lihat Ricky di belakang. Kemudian saya minta Yosua berdiri di depan saya. Kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu, kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa komandan? Oh, kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Chad, kamu hajar Chad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh yang mulia. Oke, saudara terdakwa, saya ingatkan bahwa dari keterangan terdakwa Richard, terdakwa Ricky Rizal maupun terdakwa Kuat Ma'ruf di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap-cakap dengan korban. Tetapi saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu jongkok kamu. Dan korban mengatakan ada apa Pak, ada apa Pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan kamu kok tega sekali, tidak ada percakapan itu di antara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Bisa saudara jelaskan? Izin yang mulia, saya mohon maaf, saya interupsi sedikit. Saya menonton keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Percakapan yang itu ada yang mulia. Mohon maaf, saya tadi kebetulan dalam perjalanan ke sini saya sempat menonton itu. Ya. Terima kasih yang mulia. Penasihat hukum, nanti saudara mempunyai kesempatan sendiri, tetapi Ya. kita akan tanyakan dulu. Baik Ya. yang mulia. Silakan Baik. lanjutkan. Saya sempat menyampaikan itu yang mulia. Saudara sempat menyampaikan itu. Karena saya harus menanyakan kenapa sih dia tega kurang ajar ke istri saya yang mulia. Itu yang saudara sampaikan. Demikian yang mulia. Selanjutnya saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar Chad. Hajar. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan
kamu backup saya, kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian yang mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Cak. Hajar, oke. Demikian yang mulia. Selanjutnya, apa yang saudara lakukan setelah tidak lama? Saudara masih ingat berapa kali Richard menembak? Saya tidak ingat, yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh yang mulia. Pada saat maju sampai dengan jatuh. Pada saat Joshua roboh, saya kemudian menyampaikan stop, berhenti, mundur yang mulia. Oke, selanjutnya? Nah, setelah itu saya panik dan sadar gitu yang mulia. Berarti ada korban yang terjadi di rumah saya yang mulia. Selanjutnya? Akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi Richard yang mulia. Saya kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan, harus ada perlawanan ataupun pembelaan diri yang mulia. Akhirnya kemudian saya melihat senjata Yosua di pinggang waktu itu karena jatuhnya telungkup. Saya kemudian mengambil senjatanya yang mulia, saya tembakkan ke dinding. Ini refleks saya setelah melihat kejadian itu yang mulia. Kemudian saya juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari Yosua, sehingga saya mengambil tangan Yosua untuk menembakkan ke lemari di belakang yang mulia. Karena kalau saya harus tembakkan ke dinding lagi, itu ada terhalang dengan tangga yang mulia, sehingga saya ambil tangannya kemudian saya tembakkan ke dinding lemari di atas TV itu yang mulia. Itu yang saudara lakukan? Demikian yang mulia. Dari keterangan saudara ini ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang menjadi terdakwa di dalam perkara ini. Pertama, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti cat, stop cat. Itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi. Ricky Rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Dan keterangan itu ketika digunakan alat lie detector ternyata benar bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Kalimat yang saudara terangkan berhenti cat itu tidak ada, atau stop cat seperti yang saudara sampaikan tadi. Bisa saudara terangkan? Saya sampaikan dalam pemeriksaan saya masih sempat menyampaikan itu yang mulia, karena memang situasi waktu itu sangat cepat, sehingga saya refleks menyampaikan untuk stop, berhenti setelah Yosua roboh. Kemudian memang saya tidak menembak ke arah, tapi ke arah dinding yang mulia. Dinding di atas tangga, lemari di atas TV yang mulia. Selanjutnya, dalam saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Joshua, betul? Demikian yang mulia. Dalam keterangannya Ricky Rizal dan keterangan terdakwa Richard, mereka mengatakan, bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang saya sudah mengamankan senjatanya korban. Saya letakkan di dalam dashboard mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat berpergian dari Magelang menuju Saguling. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya, bagaimana bang? Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu?
Yang saya ketahui seperti itu yang mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Bisa saudara tahu? Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu yang mulia. Saudara tidak mengetahui kapan Yosua mengambil senjata itu. Padahal saudara Richard di persidangan menerangkan bahwa saudara memerintahkan mengambil untuk senjatanya korban pada saat di rumah Saguling, dan tadi saudara sudah bantah hal itu. Saya tidak tahu, saudara tidak mengatakan begitu. Makanya ada hal yang mungkin saudara terangkan sangat berbeda dengan keterangan terdakwa lain di persidangan ini. Bisa saudara jelaskan? Saya sudah sampaikan yang mulia, terkait pengamanan senjata di Magelang itu saya tidak mendapat informasi. Saya juga tidak meminta keterangan, saya juga tidak meminta senjata itu dari Richard waktu itu yang mulia. Oke, selanjutnya saudara, kapan saudara membuat skenario itu? Setelah istri saya jemput ke dalam kamar, kemudian diantar Ricky ke Saguling, saya kemudian masuk kembali ke dalam menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak menembak yang diawali dari teriakan ibu di dalam kamar. Kemudian Yosua menembak kamu balas menembak. Itu saja skenario awal yang atau cerita tidak benar yang saya minta Richard untuk menyampaikan pada saat pemeriksaan. Nantinya apabila dilakukan pemeriksaan yang mulia. Kapan itu saudara jelaskan kepada Richard? Setelah kejadian yang mulia. Setelah kejadian, begitu selesai kejadian atau setelah sesudahnya? Sesudahnya yang mulia. Sesudahnya. Setelah istri saya antar ke depan untuk diantar Ricky ke Saguling, saya masuk kembali ke dalam menemui Richard yang mulia. Pada saat saudara menjelaskan kepada Richard, siapa yang mendengar itu? Waktu itu hanya kami berdua di dalam. Hanya saudara berdua. Kapan saudara menjelaskan skenario itu kepada Ricky Rizal dan kepada Kuat Ma'ruf? Jadi setelah malam jenazah dibawa, saya menghadap ke pimpinan menjelaskan skenario itu. Kemudian saya juga setelah menghadap pimpinan, saya baru teringat bahwa saya belum menjelaskan ke Ricky dan Kuat. Sehingga dari situ saya menemui mereka di lantai 3 Biro Propos yang mulia. Pada saat itu pemeriksaan masih berlangsung, saya minta waktu untuk ketemu saya di ruangan lantai 3 berempat dengan mereka yang mulia. Saya kemudian nanyakan ke Kuat, kamu sudah cerita apa? Saya cuma menanyakan aja dulu. Jadi pada saat di Biro Provos, demikian hanya waktunya itu saja. Nanti saudara terangkan lagi. Selanjutnya, jadi saudara hanya menyampaikan skenario pertama mengenai tembak menembak itu hanya kepada Richard. Ke Richard, kemudian setelah itu karena cerita atau skenario itu tembak menembak anggota Polri, maka saya keluar kemudian menghubungi Karo Provos Brigjen Beni Ali, kemudian Karo Paminal, saya juga menghubungi dari Bareskrim, kemudian dari Polres yang waktu itu yang datang duluan adalah Kasat Serse. Nah, Kasat Serse ini masuk, kemudian saya jelaskanlah skenario itu. Skenario awal itu memang saya masih memasukkan kejadian Magelang waktu itu yang mulia. Makanya mungkin dalam keterangan ada kejadian Magelang, kemudian saya minta untuk tidak usah dimasukkan dalam peristiwa itu.
Pak Beni Ali datang juga saya jelaskan secara lengkap. Kemudian Pak Hendra Kurniawan juga saya sampaikan. Boleh saudara terangkan kembali apa skenario yang saudara terangkan kepada mereka semua itu? Saya sampaikan bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak, sudah terjadi, kemudian saya masuk, Yang Mulia. Jadi saya datang, peristiwanya sudah terjadi. Bagaimana peristiwanya itu, ya saya kemudian membuat cerita yang tidak benar lah, bahwa Yosua masuk ke kamar, kemudian melecehkan istri saya. Setelah itu istri saya teriak, kemudian didengar oleh Richard yang sedang ada di atas, membantu kuat untuk menutup pintu, kemudian turun ke bawah. Setelah ditegur, kemudian Yosua menembak Richard, Richard menembak Yosua. Tapi secara lengkap apa yang disampaikan dalam pemeriksaan itu mereka yang mengembangkan sendiri. Seperti contoh keterangan Richard bahwa dia bertanya dalam skenario, Yang Mulia, ada apa Bang? Itu saya tidak menyampaikan itu hanya pengembangan dari yang bersangkutan pada saat pemeriksaan Yang Mulia. Itu yang saya sampaikan. Nah kemudian, mohon maaf saya Lanjutkan. Nah itu yang saya sampaikan, jadi saya tidak ada di TKP waktu itu Yang Mulia, TKP penembakan. Saya masuk setelah kejadian. Makanya pada saat tanggal 13 itu, saya mendapat laporan dari salah satu terdakwa obstruction yang menjelaskan di ruangan saya bahwa CCTV sudah ditonton, kemudian dia menyampaikan sebenarnya bagus, hanya komandan masuk, itu Yosua masih nongol di taman. Akhirnya saya kaget waktu itu. Artinya bahwa ternyata CCTV di pos satpam ini masih menyorot Yosua, sehingga tidak sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan kepada 3 terdakwa ini. Makanya saya kemudian memerintahkan untuk memusnahkan dan merusak laptop dan flash disk yang sudah ditonton oleh beberapa terdakwa itu Yang Mulia. Saudara tadi menerangkan mengenai adanya skenario kepada Richard, kemudian saudara menerangkan kepada saksi Beni Ali, kepada saksi Ridwan Soplanit mengenai skenario itu, dan Karopaminal termasuk Hendra Kurniawan. Demikian Yang Mulia. Siapa yang datang duluan pada saat itu? Bisa saudara terangkan? Yang datang duluan Ridwan Soplanit Yang Mulia. Ridwan Soplanit. Karena dia rumahnya di samping rumah saya Yang Mulia. Oke. Kemudian saudara, sebelum ke sana pertanyaan saya adalah, apakah saudara ikut menembak tubuh korban? Saya sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa saya tidak menembak Yang Mulia. Meskipun saya bisa lanjut Yang Mulia. Silakan. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah di hari saya lupa tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah Yang Mulia, saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua Yang Mulia. Tapi terkait dengan perintah saya untuk menghajar kemudian melakukan penembakan itu, saya siap bertanggung jawab untuk itu Yang Mulia. Ya, saudara mengatakan bahwa saudara tidak ikut menembak korban. Demikian Yang Mulia. Tetapi dari keterangan hasil otopsi pertama yang disampaikan kepada para saksi kemarin, menyampaikan bahwa ada 7 tembakan, 6 yang keluar. Dari keterangan-keterangan para saksi di sini kemarin menyampaikan bahwa
dari pengakuan terdakwa Richard, saya ingat dia adalah dia menembak kurang lebih 3-4 kali. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan hasil jumlah peluru yang ada di dalam senjatanya Richard setelah diminta oleh saksi Beni Ali dan Susanto, dihitung pelurunya masih ada 12. Kalau yang digunakan senjatanya Richard, saudaranya, senjata dari Richard Eliezer itu adalah senjata jenis Glock 17, di mana isinya adalah 17, dan menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Makanya saya mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu yang mulia. Oke. Selanjutnya saudara menerangkan tadi sebagaimana saudara terangkan bahwa saudara menjelaskan kepada Ridwan Soplanit khususnya, dan saat itu Ridwan Soplanit langsung menghubungi Kapolres dan anggotanya di Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Samuel dan anggota yang lain. Tidak lama kemudian saudara Beni Ali dan Susanto Haris, kemudian juga saudara Hendra Kurniawan serta tim dari Polres Jakarta Selatan datang untuk melakukan olah TKP. Saudara menjelaskan skenario itu pada mereka. Demikian yang mulia. Oke. Pada saat kemarin diterangkan AKP Samuel bahwa pada saat dia melakukan olah TKP dia sempat bertanya kepada saudara Richard dan kemudian saudara hentikan. Bisa saudara terangkan hal itu? Tidak saya hentikan, saya cuma sampaikan jangan keras-keras menanyakan yang, karena dia baru selesai menghadapi peristiwa ini yang mulia. Dari keterangan para saksi kemarin, yaitu para anggota Polres Jakarta Selatan, pada saat melakukan olah TKP di rumah saudara setelah kejadian tersebut, mereka merasa terintimidasi oleh saudara bersama rekan-rekan saudara yang dari Propam, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan olah TKP tersebut. Bisa saudara terangkan? Perlu kami sampaikan yang mulia bahwa anggota Propam yang datang itu dari Propos, yang masuk ke dalam lokasi itu hanya 3 yang mulia. Brigjen Beni Ali, Kombes Susanto, dan salah satu AKP yang melakukan penyitaan terhadap senjata Richard. Kemudian dari Paminal itu hanya Karo Paminal sendiri yang mulia. Jadi kalau merasa diintimidasi, ya mungkin secara psikis karena ini kediaman kami. Tapi yang jelas dalam proses olah TKP itu saya tidak pernah memerintahkan tidak berbuat atau berbuat apa terhadap olah TKP itu yang mulia. Saya tidak pernah memaksakan mereka harus melakukan apa, jangan melakukan apa yang mulia. Tetapi pada saat tadi saudara akui bahwa pada saat AKP Samuel bertanya kepada saksi Richard Eliezer, saudara sempat tegur bahwa sudah jangan terlalu keras-keras untuk bertanya. Itu kan juga salah satu merupakan bentuk intimidasi. Itu hanya terkait dengan
Maksud saya waktu itu biar jangan Richard goyang terhadap skenario yang mulia. Oh, maksudnya hanya itu saja ya. Demikian. Selanjutnya, saudara berada di lokasi sampai kapan? Sampai jenazah dievakuasi atau sebelum jenazah itu dievakuasi? Sampai jenazah dievakuasi, saya menunggu di carport luar yang mulia. Sampai jenazah dievakuasi, saudara masih menunggu di carport luar. Termasuk ketika Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu datang, saudara juga menjelaskan skenario yang sama. Demikian yang mulia. Kemudian kapan terdakwa Richard, Kuat Ma'ruf maupun Riki Rizal dibawa ke mobil kemudian menuju ke kantor Propam? Waktu itu saya tidak ingat pasti apakah sebelum jenazah atau setelah jenazah, namun saya minta kepada Pak Beni Ali untuk membawa 3 orang ini untuk dilakukan pemeriksaan di Provos yang mulia. Jadi saudara yang memerintahkan saudara Beni Ali untuk membawa ketiga terdakwa itu ke Provos? Demikian yang mulia. Kan saudara tadi yang memerintahkan saudara Richard untuk menembak. Kenapa kemudian saudara memerintahkan saudara Beni Ali untuk membawa mereka di Propam? Saya mohon maaf yang mulia, saya bukan perintah menembak, tapi perintah menghajar, tapi kemudian dilakukan penembakan itu saya akan bertanggung jawab. Oke. Kemudian kenapa kemudian saya minta Pak Beni Ali untuk membawa mereka, karena saya pikir mereka ini anggota dan silakan dilakukan pemeriksaan. Saya pun juga sudah menyampaikan ke Richard di Duren 3 tentang skenario itu. Makanya setelah malam ketemu pimpinan Polri, saya baru ingat bahwa saya belum menjelaskan apa yang harus memberikan keterangan di pemeriksaan itu terhadap Riki dan Kuat yang mulia. Makanya kami susul mereka di lantai 3 yang mulia. Oke. Boleh saudara jelaskan siapa pimpinan Polri yang saudara temui pada malam itu? Bapak Kapolri yang mulia. Bapak Kapolri. Kapan saudara menemui beliau dan menjelaskan mengenai peristiwa atau skenario pertama yang saudara buat itu? Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian saya berangkat ke Mabes Polri untuk melaporkan kejadiannya yang mulia. Saudara melaporkan kejadian ini. Apa tujuan dan maksud saudara untuk melaporkan kejadian ini kepada beliau? Karena saya pikir ini kan kejadian yang terjadi di salah satu pejabat utama yang mulia. Makanya saya harus melaporkan ke beliau. Karena ini satu kejadian yang terjadi di rumah kediaman pejabat utama Polri, sehingga saudara harus melaporkan. Demikian yang mulia. Dan pada saat saudara melaporkan, memang niat dari awal, skenario awal itulah yang saudara jelaskan. Demikian yang mulia. Artinya dari awal memang niat saudara melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolri adalah niat untuk berbohong. Itulah salah saya yang mulia. Oke. Selanjutnya, saudara setelah menemui pimpinan Polri, saudara tadi menjelaskan bahwa saudara teringat belum menjelaskan kepada Riki dan Kuat Ma'ruf. Demikian yang mulia. Saudara datang menemui mereka dan pada saat itu saudara mengatakan kepada saudara saksi pemeriksa itu, siapa yang pemeriksa waktu itu saudara temuin? Saya lupa yang mulia, mereka diperiksa di 3 ruangan pemeriksaan berbeda. Kemudian saya minta untuk saya mau bicara sama mereka bertiga yang mulia. Siapa saudara jaksa yang saksi yang menerangkan bahwa itu ilusi kemarin? Sugeng Putut Wicaksono. Saudara sempat menemui? Itu Sesro Provos yang mulia. Itu bertemu saya setelah menemui 3 orang ini, setelah saya sampaikan. Setelah menemui mereka bertiga, bukan pada saat sedang diperiksa oleh Sugeng Putut.
Iya, yang mulia. Saudara sudah tidak ingat lagi siapa yang saudara temui meminta untuk agar 3 orang itu dikumpulkan? Saya lupa yang mulia, yang jelas anggota provos yang mulia. Yang jelas anggota provos. Saudara menemui ketiga terdakwa itu di satu ruangan. Pemeriksaan dilakukan di ruangan terpisah, kemudian saya minta untuk mereka bertemu saya di ruangan tersendiri di pojok yang mulia. Menemui di ruangan tersendiri di pojok. Apa yang saudara sampaikan kepada para terdakwa itu? Yang pertama saya tanyakan ke Kuat Ma'ruf, kamu sudah diperiksa? Sudah Bapak. Kamu kasih keterangan apa? Saya baru kasih keterangan terkait kejadian di Magelang. Oh gitu, ya sudah, kamu nggak usah sampaikan kejadian di Magelang. Nanti kamu sampaikan aja bahwa mendengar suara tembakan terus kamu tiarap. Karena saya tahu bahwa Kuat tidak mungkin saya sampaikan terlalu detail yang mulia karena saya tahu kemampuannya. Kemudian saya berlanjut ke Ricky. Kamu sudah cerita apa? Saya baru ditanya-tanya awal, Bapak. Ya sudah, kamu dukung Richard bahwa kamu melihat Yosua menembak ke arah dinding, kemudian kamu tiarap setelah dengar bunyi tembakan yang mulia. Nah, untuk Richard saya sampaikan sebagaimana yang saya sampaikan di Duren 3 tadi, kamu bertahan aja di keterangan itu. Demikian yang mulia. Itu yang saudara sampaikan bertiga. Demikian, jadi kurang lebih 15 menit saya minta ya kamu kembali diperiksa aja semua. Dari keterangan saksi-saksi penyidik kemarin yang dihadirkan, kan saudara menerangkan pada kami bahwa saudara hanya melakukan pertemuan dengan mereka kurang lebih 15 menit. Demikian yang mulia. Dari keterangan-keterangan saksi yang kemarin menyatakan, bahkan saudara Beni Ali sendiri menyatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal, mereka sudah menyampaikan